itu alam segala sesuatu termasuk di situ. Itu sebabnya saya menyanggah kalimat bahwa Al-Quran itu mengklaim dirinya sempurna karena faktanya tidak bisa menjelaskan segala sesuatu. Tadi Ustadz Tata udah setuju bahwa Al-Quran adalah yang sempurna. Pertanyaan saya, tolong jelaskan kepada saya dengan kalimat menjelaskan segala sesuatu. Berapa kilometer jarak bumi dari langit? Jelaskan kepada saya. Oke, saya yang jawab sebelum Cak Tata. Saya yang jawab. Pertama, Al-Quran itu adalah pengajaran bagi orang berakal, bukan orang PA. Kedua, Al-Quran menjelaskan segala sesuatu yang dimau Allah, bukan yang dimau orang PA. Iya. Kami diperintahkan. Ya kenapa diperintahkan? Ada apa dengan ya jam karena itu? dia Tuhan. Karena Ya, kami ada adalah apa dengan abdi, jam dia itu? Tuhan. Ya dia memerintahkan. Kalau Bukan diperintahkan ada apa cebok, dengan kalian jam cebok itu. juga, gitu. Allah Ya kalau kau diperintahkan joget-joget, kenapa di gereja? Apa alasannya? Kenapa kau joget-joget di gereja? Hah? Kenapa kau joget-joget di gereja? Apa alasannya? Nanti ditanya Tuhan, kenapa sholat jam 12, jam 3? Apa kolerasinya? Dijawab sama saya. Nabi saya mengajarkan sholatlah sebagaimana aku sholat. Dari mana kamu tahu dia Nabi? Dia tidak pernah berbohong. Kalau kamu tahu dia nggak pernah berbohong, ya Allah, saya 37 tahun, ya Allah, debat sama Oten 6 tahun. Nggak ada satupun Oten yang bisa menunjukkan Nabi saya bohong. Tapi pas saya debat, ya Allah, saya mampu menunjukkan bahwa Tuhannya Oten bohong. Saya kan pakai akal, ya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel Kristologi Muslim, channel yang akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama. Pada kesempatan hari ini, semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, selalu diberikan kesehatan dan segala macam urusan dilapangkan, dipermudahkan dan dilancarkan seperti apa yang diharapkan, dan juga diberikan segala kecukupan ekonomi, rezeki yang berlimpah yang tidak pernah habisnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di video kali ini masih seperti biasa, saya akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama di mana nantinya apologet Islam dan oknum Kristen akan saling bertanya dan menjelaskan agama masing-masing. Yang mana kita akan bisa menilai mana agama yang benar-benar bisa diterima dan dipahami secara akal fikiran manusia yang berakal. Di video ini kita akan melihat diskusi dan debat Unirifa, Ustadz Tata, Bang Datuk, Bang Otak Cerdas, dan apologet Islam lainnya dengan beberapa oknum Kristen di Komal Ustadz Arif Arza yang akan memberikan kita ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen. Singkat cerita dan bagaimana berjalannya diskusi ini, apakah akan berjalan lancar dan tenang atau akan panas seperti biasanya, di mana jika tidak sanggup oknum Kristen menjawab, mereka akan menghujat pribadi atau ajaran. Nah, daripada penasaran dengan diskusi ini, mari kita simak saja videonya sekarang. Atau udah ada juga kau dalam perut aku, nggak beradab kau. Tapi kalau ku korek lubang hidungku, bahkan lubang-lubang seluruh di tubuhku ku korek, itu punyaku. Kau masuk, kau hebat misalnya, kau bisa menghilang twing, kau bisa berubah jadi bayi. Masuk kau ke dalam perutku, kau nggak izin lagi sama aku. Tiba-tiba ketika aku ingin marah kepadamu, kau bilang, "Hei, aku berkuasa loh." Takut aku. Itu nggak beradab kau namanya tuh. Nggak beradab namanya tuh. Punya orang kau masukkan.
Itu jahat namanya tuh, zalim saudaraku. Tapi kalau aku ngorek-ngorek hidung aku nggak masalah, orang hidung aku kok kau yang sibuk, emang hidungku pinjam. Daripada minjam keledai mending kau minjam duit. Gitu. Brother, ayolah kalau komen itu komentar yang membuat ilmu Unirifa keluar semuanya gitu loh. Ini komentar-komentar kebencian itu. Sama hidung saya pun kalian nggak suka. Apa salah hidungku, sayang? Hidung saya. Gitu. Jangan terlalu sensi, kamu paham maksudku? Ya pahamlah. Yang gak sopan itu ketika kau punya otoritas, kau semena-mena kepada wanita dengan kau masuk ke dalam perutnya, lalu kau gak izin kepadanya, kau ambil keledai orang, itu gak sopan. Mentang-mentang kau punya otoritas. Presiden ngambil keledai orang tuh gak boleh banget coy. Ya. Lalu kau masukkan B2 ke dalam parit, ke dalam danau, ribuan orang, ribuan ekor. Gak boleh bre, itu jahat banget. Izin lah. Minimal minta izin. Om, boleh nggak saya masukkan dulu setan ke dalam babi, biar babi ini masuk tenggelam? Nggak bisa om, sudah capek om, ternak nih om, capek nih, harganya 5 juta satu ekor nih om. Ya udah deh, berapa nih 1000 kali 5 juta berapa? Udah duit, saya kan Tuhan, saya kasih nanti gantinya. Keren tuh. Ini orang udah capek ngidupin B2, dimasukin ribuan ke dalam danau. Itu namanya tuh apa? Belum lagi keledai orang, itu keledai jangan-jangan hamil, kita kan nggak tahu tuh, ya kan? Nggak boleh gitu, nggak boleh gitu ya, jangan ya Ten. Ayo bicara moralitas sama aku, yuk kita pakai moralitas mana, kita perbandingkan moralitas saya dan moralitas Tuhanmu yuk. Saya nggak pernah tuh sengaja memasukkan punya saya ke dalam punya orang yang orang nggak izinin, ya. Anak saya aja, saya nggak boleh loh. Nah, kamu harus mengikuti pemikiran ibu. Pemikiran saya aja nggak boleh saya masukkan ke dalam anak saya dengan paksaan. Apalagi badan saya masukin ke dalam perut orang lain tanpa izin. Tiba-tiba pas mau apa udah bilang aja, udah hamil kau. Jangan ya. Menghamili perempuan aja itu harus nikah dulu. Ya. Harus jadi istrimu dulu baru kau boleh menghamili. Paham? Ah, gitu. Kecuali lihat bagaimana malaikat, Masya Allah, ada lele. Bayangkan bagaimana malaikat Jibril diperintahkan Allah datang kepada Sayyidah Maryam. Izin dulu. Dikatakan dulu informasinya, bukan dibuat melendung dulu baru ngomong, nggak ada gitu. Dikasih tahu, ya Maryam, sesungguhnya aku adalah utusan Tuhanmu yang akan memberikan kamu bahwa ini begitu. Izin tuh. Nabi Sayyidah Maryam tidak menolak dan membentak. Dia takut buat laki-laki. Ini keren banget nih. Malaikat aja izin. Ya Allah, Allah yang punya Maryam aja tuh suka-suka Allah, harusnya tuh mau dijadikan hamil kayak apa kek. Tapi bayangkan diutus malaikat untuk berkata-kata. Tapi coba kebayang gak sih lo, udah hamil baru ngomong, itu saya ada ngambilin loh. Apakah aku bisa menolak kalau aku sudah punya anak? Gitu, keren banget Islam itu loh. Islam tuh keren banget pokoknya. Sayyidah Maryam tuh sebelum beliau bisa hamil, beliau sudah apa? Sudah diberitahu. Gitu, itu baru tuh keren. Ayo, typing apa lagi sebelum Cak Tata turun panggung? Hah? Insya Allah. Teman-teman, jangan lupa di-support YouTube-nya Cak Tata. Teman-teman ya. Karena insya Allah kalau saya di samping Cak Tata, saya nggak live-kan YouTube saya. Saya mau semua dokumentasi diskusi saya dengan Cak Tata itu diakses dan ditonton di YouTube-nya Cak Tata. Oke, ya Andrew, tanya apa? Silakan. Andre, silakan. Nanti gantian Ustaz Tata. Ada Buddha Hasan di bawah Ustaz Tata. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kan sebenarnya kemarin kan saya sempat lihat dari live-nya. Apa? Nova di mute dulu ya dek. Noise dek. Lihat dari live-nya dari agama-agama sebelah yang membahas tentang konsep ketuhanannya orang Islam. Lah pertanyaan saya itu merujuk demi apa ya? Mungkin sebagian dari kaum muslimin atau muslimat yang ada di Komal itu belum seberapa paham tentang konsep ketuhanan kita gitu loh. Biasanya yang diserang itu seperti Allah itu memiliki betis, Allah itu memiliki tangan, Allah itu memiliki wajah.
Itu tolong dijelaskan menurut sudut pandang Uniriva sama atau Ustadz Tahta tentang konsep ketuhanannya orang Islam, biar komal-komal yang Muslim juga bisa mencerna serta bisa menjelaskan seandainya ditanya oleh agama sebelah. Gitu aja, terima kasih. Silakan Cak. Ya, silakan Ustaz Tata. Gantian ya Bang Andri, satu pertanyaan saja. Nanti kita ganti ke teman-teman yang Kristen yang mau naik. Bang Andri ya, tidak mengurangi secara hormat. Silakan Ustaz. Oke. Nanti ditambah Pak ya. Jadi gini, nanti Al-Quran juga dengan bagaimana caranya Rasulullah menceritakan tentang Tuhan. Kadang-kadang pakai dalil langsung, kadang-kadang pakai logika Rasulullah itu menjawab, karena melihat situasinya. Ya, kalau surat Al-Ikhlas itu langsung dari Allah itu, karena orang-orang kafir itu mereka menganggap Tuhan itu karena kebutuhan banyak kan, kita kan kebutuhan banyak. Makanya kalau ajaran dewa-dewa itu, dewa pemberi rezeki beda, dewa mimpi ada, dewa ini bagiannya apa gitu. Nah orang Arab pemikiran kayak gitu. Akhirnya terus mereka meminta ke dewa itu gitu. Terus mereka mengatakan Allah itu punya anak gitu ya, seperti dewa-dewa kan punya anak. Terus Tuhan itu setara gitu ya. Akhirnya Allah memberitahu, Nabi menjawab, ya pakai itu surat Al-Ikhlas itu. Ketika mereka menganggap Tuhan itu banyak, kul katakan Muhammad, Allah itu satu. Gitu ya. Terus karena mereka meminta ya menggantungkan diri kepada selain Allah, dijawab dengan nomor 2, Allahu Somad, tempat menggantungkan segala sesuatu ke Dia, jangan ke lainnya. Terus ketika diyakini punya anak gitu ya, maka lam yalid walam yulad, dan Allah tidak serupa dengan apapun, tidak ada yang setara dengan Dia. Itu tentang Allah. Terus nanti orang Arab itu punya istilah-istilah. Contohnya orang dulu kalau ada huru hara lah ya, sesuatu yang huru hara itu apa? Kayak kiamat ini kan hari huru hara kalau dalam Islam. Nah orang Arab ini istilah kayak gitu itu betis disingkap. Nah sehingga turun ayat kiamat itu apa? Allah menyingkap betis. Itu maksudnya apa? Bukan Allah punya betis, bukan disingkap beneran, enggak. Istilah orang Arab itu hari huru hara itu seperti betis disingkap gitu. Atau dalam Al-Quran itu walillahil masyriq wal maghrib fa aina ma tuwallu fasamma wajhullah, wajah Allah gitu ya. Atau tangannya Allah di atas tangannya makhluk manusia. Itu istilah. Makna dimaknai tangan kekuasaan. Ya kalau wajah ya dan Allah itu gitu loh. Jadi bukan berarti Allah punya tangan, punya wajah, punya betis, enggak. Itu istilah-istilah majaz lah kalau bahasa balaghah itu. Bukan bahasa harfiahnya. Nah, jadi kalau Allah punya betis apa enggak itu ya, itu sama dengan dalam Bible, wahai Tuhan gunung batuku. Maksudnya Tuhan itu keras, apa kekal gitu loh. Batu kan keras itu. Maksudnya gitu. Yang terakhir, tadi kan saya cerita, kadang-kadang Rasulullah ketika orang bertanya itu pernah ditanya, ya Rasulullah, kenapa wahai Muhammad, kata orang kafir, engkau kok kenapa mengenalkan Tuhan itu satu, padahal kebutuhan kita banyak. Nah kadang-kadang Rasulullah menjawab pakai logika. Saya mau nanya ke kamu, kata Rasulullah, misal kamu seorang budak punya majikan 3, 5 atau lebih dari 5, dengan satu majikan lebih enak mana? Oh lebih enak satu, Muhammad kata. Wong saya lu majikannya satu, disuruh ke sana, ke sini, ke situ. Apalagi majikannya banyak. Yang satu belum selesai nyuruh, disuruh yang satunya. Nah seperti itulah. Andai kan Tuhan itu banyak, coba. Tuhan satu memerintahkan puasa, sholat, zakat, apa. Tuhan satunya memerintahkan banyak nanti. Ya, jadi secara logika kan, seperti kita, ada orang pembantu. Di rumah itu banyak, anaknya saja 5. Belum bibinya.
Itu pasti capek pembantu itu. Yang satu nyuruh ke sini, sapu ini. Yang satu, belikan rinso. Yang satu, waduh. Ya kayak gitulah. Tuhan itu memang harus satu. Ya, wong satu saja nanti perintahnya banyak. Ya, ada larangan, ada gini. Gimana kalau Tuhannya banyak? Ya tambah. Nah, kadang-kadang Rasulullah jawabnya kayak gitu. Jadi ya bang, kalau masalah ketuhanan tenang, Islam itu sangat detail tentang ketuhanannya, gitu. Silakan lanjut. Lanjut. Silakan. Dia Novar ini. Ini cara turunnya gimana? Cara turunnya dihantam nih kayak gini caranya. Kik gitu. Twang. Gitu bang. Ya silakan Novaris. Siapa Novaris ini? Sinopan. Oh iya, Nupan ya. Ya, ada yang mau ditanyakan, Nupan? 3 slot untuk teman-teman Kristen. Dek, Novan. Ya, saya di bawah aja nih, saya di bawah aja. Oke, siap-siap deh ya. Oh iya, Kiranya ada yang mau disampaikan gitu. Keren ya. Analoginya Rasulullah gitu tentang majikan gitu. Sedangkan kita aja orang Bani Israel aja Tuhan satu aja mereka masih ingkar loh, masih gak sanggup ngejalanin itu loh. Kita aja Tuhan kita cuma satu, rukun Islam aja 5 tuh yang wajib. Masih aja juga orang yang ingkar. Manusia emang nggak tahu diri manusia nih ya. Makanya dikatakan manusia ini makhluk yang paling jahil gitu ya. Ini malah pengen Tuhan 3. Coba. Tuhan Bapa, Tuhan Anak, Tuhan Roh Kudus. Kebayang nggak itu? Nanti kalau Tuhan Anak pengen makan ikan goreng. Nah kalau Tuhan Bapak minta ikan lembu, daging lembu gimana? Sibuk nggak itu nanti nyari? Gimana coba? Saya nggak mau ikan goreng, saya maunya daging lembu. Soalnya waktu datang ke Abraham kan Tuhan Bapak tuh makan daging lembu. Ah, giliran datang di zaman Masehi, mintanya ikan goreng. Kalau giliran saya waktu itu dia datang ke rumah gantian gimana coba? Dia datang barengan lagi. Riva, saya mau ikan goreng. Hah? Gimana dong? Adanya daging kambing. Datang Tuhannya Bapak, nggak bisa, saya maunya daging lembu. Hah, ribet aku. Ke pasar aku lagi, beli lagi, kan repot aku. Makanya Tuhan tuh nggak boleh banyak, satu aja ya. Satu aja lah. Jadi kalau Tuhan misalnya 3 nanti berantem. Saya pengen matanya si Ripa ini kotak. Janganlah, bulat aja. Kata Tuhan yang satu, saya maunya segitiga aja. Nggak mau. Saya mau si Ripa kulitnya hitam. Kata Tuhan yang satu, nggak putih aja. Ya udah, biar saya adil. Belang-belang, sebelah hitam, sebelah putih. Aduh, ngerantem. Ngeri kali kalau punya Tuhan 3. Ya ada yang naik ini ya Dek. Ustaz izin Ustaz. Ada yang bernamanya Nel. Silakan Mbak Nel. Assalamualaikum Mbak Nel. Ada yang mau ditanyakan sama guru kita? Iwan Love ini salah satu pendukung dan pensupport Komal ini. Selamat malam Iwan Love. Assalamualaikum Ukti One Love. Ukti One Love aja maunya satu cinta. Apa pencet apa gimana? Iwan Love. Nah, dia minta naik, dia mau tanya katanya. Oh iya, silakan. Ini salah satu moderator saya juga ini. Kan Mbak One Love, silakan ada yang mau ditanyakan sama guru kita. Mungkin udah duduk ya Satria? Udah kan? One Love, silakan One Love ditanyakan sama guru kita. Ada yang mau ditanyakan? Iya, Muti One Love. Selamat malam Muti One Love. Ini di Komal Besar ini berlangganan ke saya nih. Gak ada suara? Gak ada suara Mbak, gak ada suara. Ini kawan kita ini Kristen nih. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ukti. Oh iya, Ukti One Love. Iya, di mute dulu ya. Izin Ustadz mau nanya gini. Saya kan kemarin ada yang nanya. Kan kalau Islam itu kan kita akan kekal di surga. Tapi kemudian ada pertanyaan berarti kekalnya saya itu sama dengan Allah. Nah, saya paham bahwa tidak mungkin manusia kekal seperti Allah, tapi jelaskannya itu loh gimana? Itu yang sampai sekarang mungkin udah sebulan yang lalu tuh saya mikir gimana nih jawabnya ke teman saya. Saya juga kan ya saya paham tapi nggak bisa jelaskan itu gimana gitu loh Ustadz. Mohon maaf ini
tolong saya dibantu gitu. Gitu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf lahir dan batin. Semangat semuanya ya. Sama Ukti saya. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kagum saya dengan Yang- apa? Ada semua. Salam Ya, ya, cinta, salam hormat. Saya turun ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Timan Lop, salah satu pejuang dari kota Malang ini. Ya kalau kalimatnya dalam Al-Quran itu dikekalkan ya. Tapi kalimatnya gini, khalidina fiha madamatis samawatu wal ardu illa ma syaa rabbuk. Jadi di surga itu dikekalkan oleh Allah. Illa ma syaa rabbuk, kecuali Allah berkehendak lainnya. Jadi tetap jangan diartikan berarti sama dengan Allah dong kalau gitu. Enggak, di situ ada kalimat illa ma syaa rabbuk. Surat Hud ayat 107. Di situ dijelaskan. Ini pernah dijelaskan oleh ulama. Enaknya Islam itu gini deh ya. Setiap ada apa-apa dijelaskan oleh ulama itu. Nah, kalau kita tidak mengaji, tidak mengkaji, ya gak mungkin bisa jawab. Karena pertanyaan itu pasti ada gitu loh. Ya bagaimana? Apalagi orang yang kritis ya. Yang pertanyaannya kritis itu. Iya ya, Allah kan kekal. Surga kekal. Berarti bukan cuma Allah yang kekal. Makanya kata ulama, kan di Al-Qur'an udah dijelaskan. Ya. Khalidina fiha, ya. Selamanya di sana kekal lah ya. Illa ma syaa rabbuk. Kecuali Allah berkehendak lain, terserah Allah. Gitu. Itu jawabannya ya. Lanjut. Ada Manik, ada yang mau tanyakan mana Manik sama guru kita di atas, silakan. Ada tanyakan? Mana Manik dibuka permitnya? Dan Manik, ya buat Kristen yang di bawah silakan naik ya. Silakan naik buat yang di bawah. Karena kami membuka narasi, membuka ruang untuk Kristen yang bertanya. Di sini ada dua narasumber kita, Ustaz Tata dan Darifa. Karena dia adik saya panggil adik ya. Dia adik saya, makanya saya panggil adik. Ya, silakan yang di bawah, silakan yang mau tanya. Ya, selamat malam ya. Kristen ya. Ya, selamat malam. Ya, silakan Kristen ya. Ya. Silakan lanjut, jelaskan. Oke, nanti saya tanya Tata ya, Ustadz Tata ya. Muslim punya kitab Quran dan Quran adalah firman Allah dan Quran adalah sempurna. Begitu ya Tata, Ustadz Tata? Iya, lanjut. Oke, boleh saya kunci jawabanmu bahwa Al-Quran adalah kitab yang sempurna dan firman Allah? Iya, di borgol. Oke. Jadi kita udah dengar jawaban Ustadz Tata bahwa Al-Quran adalah firman Allah, Al-Quran adalah kitab yang sempurna. Baik. Dalam surah Yusuf 12 nomor 111, coba Ripa ditunjukkan di layar boleh ya. Enggak ada nomor, Bang. Nyuruh-nyuruh. Ayat, Bang. Emang lu siapa yang nyuruh-nyuruh gue? Bacalah sendiri. Nah, gua nggak punya Quran soalnya. Tambah lagi handphone gua satu. Orang Kristen itu kadang nggak tahu. Kalau gitu jangan bawa narasi kalau nggak bisa bawain data. Enggak, itu data surat itu Enggak, kan orang surat Kristen udah 12 bilang minta nomor tolong 11. dulu. Aku membutuhkan 111. kalian umat Islam untuk memberitahu gitulah. Ribet banget tuh. Ya, Gak ada adat, Mak. kalian kadang butuh tapi Dapat Ya, kan tadi saya bilang minta tolong ditunjukkan di Ya, layar ini saya surat tolongin. 12 nomor 111. ayat kita ayat 112. Kalau nggak bisa 111. 111 ayatnya. Oke. Terus terakhir. Oke, di situ ada kalimat menjelaskan segala sesuatu. Oke. Enggak, saya bacakan ya. Oke. Sesungguhnya pada kisah-kisah mereka itu terdapat pengajaran bagi orang-orang yang mempunyai akal. Dengar ya, ini diksinya dengar dulu nih, jangan disimpulin sendiri. Sesungguhnya pada kisah-kisah mereka itu terdapat pengajaran bagi orang-orang yang punya akal. Al-Quran itu bukanlah cerita yang dibuat-buat, akan tetapi membenarkan musoddiqul liman.
kitab-kitab yang sebelumnya dan menjelaskan segala sesuatu dan sebagai petunjuk dan rahmat bagi kaum beriman. Pertanyaannya, Yang di mute ya. Iya, iya, mute karena Anda ada blank. Saya mute. Oke. Tadi Ustadz Tata udah setuju bahwa Al-Quran adalah yang sempurna. Jelas. Pertanyaan saya, tolong jelaskan kepada saya dengan kalimat menjelaskan segala sesuatu. Berapa kilometer jarak bumi dari langit? Jelaskan Oke, kepada saya yang jawab pakai sebelum dalil ya. Catata. Saya yang jawab. Pertama, Al-Quran itu adalah pengajaran bagi orang berakal, bukan orang PA. Kedua, Al-Quran menjelaskan segala sesuatu yang dimau Allah, bukan yang dimau orang PA. Al-Quran bukanlah informasi yang kau mau, tapi informasi yang Allah mau untuk kau tahu. Al-Quran ini jam dulu, belum selesai nih. Al-Quran ini adalah perkataan Allah, menjelaskan segala sesuatu. Sekali lagi, dengar baik-baik. Segala sesuatu yang Allah kehendaki untuk diberitahu, bukan yang bapak moyang kau tahu. Sekalian aja kau tanya cara bikin bakwan di Al-Quran. Nah, inilah koplak. Kata boleh. menjelaskan, bentar dulu, saya kan belum selesai. Ini saya menjawab loh, saya lagi ngajarin loh. Biar masa kalau ada orang bilang gini, Biblos itu artinya apa? Kumpulan buku. Apakah buku porno adalah Biblos? Makanya belajar etimologi, terminologi, dan juga tafsiran dan juga takwil. Kalau seadanya kata Biblos artinya adalah secara etimologi adalah kumpulan kitab, buku porno yang digabung jadi 5 buku dikanonisasi, maka adalah Biblos. Terima nggak? Terima nggak? Maka yang disebut menjelaskan sesuatu di situ bukan yang kau mau, tapi yang dikehendaki oleh Allah. Karena Al-Quran di dalam surah Al-Baqarah dikatakan, "Dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin." Petunjuk bagi orang bertakwa, bukan petunjuk bagi orang PA. Kan di situ juga dikatakan sesungguhnya kan belum selesai. Gimana sih? Silakan. Sesungguhnya pada kisah-kisah mereka itu terdapat pengajaran bagi orang-orang yang mempunyai akal. Orang nggak berakal nggak ngerti. Nggak ngerti orang berakal nih. Karena di situ dijelaskan Al-Quran itu bukanlah cerita yang dibuat-buat. Bukan yang dibuat-buat. Akan tetapi membenarkan kitab sebelumnya. Ini namanya adalah tekstual by konteks. Orang yang dalam Islam IQ-nya rendah aja tuh bisa ngerti. Oh, ini maksudnya menjelaskan segala sesuatu yang konteksnya adalah pertama, menceritakan apa yang Allah kehendaki untuk disampaikan, karena ini adalah hak Allah untuk menjelaskan. Dan kemudian ini petunjuk bagi orang yang berakal dan beriman. Maka penjelasan segala sesuatu yang dibutuhkan oleh orang berakal dan beriman adalah Al-Quran, bukan yang dibutuhkan orang PA. Gitu. Boleh saya ngomong? Catata Oke. belum? Catata belum selesai. Belum jawab. Silakan, Cak. Iya, Cak. Baca Al-Quran itu jangan cuma teksnya, tapi juga apa yang dimaksud menjelaskan segala sesuatu. Di situ baca Jalalainnya, segala sesuatu yang diperlukan dalam agama. Makanya Al-Quran ini, Al-Yauma akmaltu lakum dinakum atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul Islam madina. Hari ini telah sempurna agama ini. Makanya di ayat tadi itu menjelaskan segala sesuatu yang diperlukan di dalam agama. Maksudnya apa? Islam ini sudah sempurna, sudah. Jangan ditutup ayat yang terakhir turun ke Rasulullah. Apa surat yang turun terakhir? Ayat yang terakhir. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul Islam madina. Hari ini telah sempurna agama ini. Maka ayat yang tadi ditanyakan itu dalam hal agama. Kenapa? Karena kalau kita melihat nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad, Yesus saja meninggalkan umatnya masih banyak yang ingin aku sampaikan, kan gitu. Kalau Nabi Muhammad enggak gitu. Hari ini telah sempurna agama ini. Karena memang udah sempurna. Beda dengan Yohanes 16:12. Apa kata Yesus? Masih banyak yang ingin aku sampaikan, tapi kamu tidak dapat menanggungnya. Beda dengan Nabi Muhammad, hari ini telah sempurna agama ini. Makanya tadi ayat Yunus itu masalah agama, bukan berapa jaraknya langit dari, bukan bahasa kayak gituan. Ya. Boleh. Oke, lanjut. Oke. Jadi kalau bicara tentang menjelaskan segala sesuatu,
itu alam segala sesuatu termasuk di situ. Itu sebabnya saya menyanggah kalimat bahwa Al-Quran itu mengklaim dirinya sempurna karena faktanya tidak bisa menjelaskan segala sesuatu karena menggunakan kata segala sesuatu. Kemudian Anda menggeser posisi kalimat segala sesuatu itu berbicara tentang agama, sementara langit dan bumi dibicarakan di dalam agama karena terjadinya proses penciptaan yang dikerjakan oleh Tuhan. Itu sebabnya Udah gini-gini ya, kamu kalau bertanya itu sudah dijawab pakai data. bentar dulu, Jawab saya belum kelar ngomong, bentar lah. Enggak, tugas kamu ini kan sudah saya bilang, coba baca Jalalainnya. Bang Dato juga buka, nanti tampilkan apa yang dimaksud menjelaskan segala sesuatu. Kalau Iya, bertanya, bentar. kamu Iya, tanyakan. biar Kalau saya mau- jelaskan. Bentar, kalau jangan menjelaskan Anda. Anda itu bertanya, harus mendengarkan. Kalau mau berdiskusi silahkan. Iya, makanya saya bertanya. Ya, sebentar. Anda itu kan bertanya. Islam menjawab. Kalau Anda mau diskusi, silakan, jangan bertanya. Oke, Kalau- saya sekarang berdiskusi. Sekarang saya berdiskusi Ya, dengan saya apa? Ketuhanan. Oke, bentar, saya belum kelar. Ya. Jadi dari situ kita Silahkan. Temanya kamu pilih sendiri tema yang Anda sukai, yang Anda kuasai, silakan. Jangan bertanya. kenapa jadi panik ya? Enggak ada yang panik. Islam tidak Ya pernah udahlah, kalah. jangan Islam tidak di-mute pernah lah. kalah ya. Iya. Islam tidak pernah kalah ya. Iya, saya berharap sih, Berdebat Islam selama ini tidak pernah kalah. Karena Iya. Islam tidak pernah menuhankan manusia. Sedang manusia itu adalah ciptaan Allah, kan gitu kan? Iya, Semua jangan lari bahasa kemana-mana dulu. dan ilmu pengetahuan itu Allah yang memberikan, yang kemudian harus digali oleh umatnya. Sudah boleh nggak sih saya Ya, ngomong sedikit? jadi ilmu pengetahuan itu diberikan oleh Allah dan untuk dimanfaatkan oleh umatnya, oleh seluruh Oke. manusia. Oke. Ya, kita buka aja sesi diskusi. Anda mau yang mana? Kita buka. Ya. Oke, nah ini aja, nggak usah lari kemana, ini aja dibahas tadi. Kita diskusi. Jawaban dari umat Islam. Biar berjaya Bang Dato, buka tafsir. Buka. Kita buka dulu Surat tafsirnya. Yusuf 111. Iya, kita buka dulu. Nanti yang dimaksud menjelaskan segala sesuatu dalam hal apa? Baca coba Ya, tampil. kami punya tafsir, sebagaimana orang Yahudi juga punya tafsir. Bukan seperti Oten agama buku Oten yang nggak ada tafsirnya. Ya, surat ya Yusuf 111. Yusuf 111. Kita buka ya tafsir. Kita buka. Kalau Islam itu ada tafsirnya. Jadi Langsung udah usah ngomong. Tafsir Jalalain Yusuf ayat 111 tafsir Jalalain gitu. ya kita buka ya. Kita ya. Sesungguhnya Allah menyebutkan bahwa sesungguhnya dalam kisah para rasul dengan kaumnya masing-masing dan sebagaimana kami menyelamatkan orang yang beriman serta binasakan orang yang kafir. Ya, terdapat pelajar bagi orang yang punya akal. Adalah bentuknya ya. Al-Quran itu bukan cerita yang dibuat. Artinya ini bukanlah sebuah cerita yang dibuat oleh Allah Sallallahu. Yakni bukanlah yang dusta, bukan pelajarian. Tapi membenarkan kitab-kitab sebelumnya. Yakni membenarkan kitab-kitab terdahulu yang diturunkan di langit. Al-Quran membenarkan apa yang dibenari yang ada dalam kitab-kitab terdahulu. Juga membuang semua perubahan, pergantian dan penyelewengan yang ada pada kitab-kitab terdahulu. Serta menghukumnya dengan memansuknya atau merevisinya atau menguatkan jika benar. Dan menjelaskan sesuatu maksudnya tentang hal-hal yang halal dan haram, yang disukai serta hal yang dibenci dan lain sebagainya, yang berupa perintah, ketaatan, kewajiban dan hal yang disyariatkan, serta larangan mengerjakan hal yang diharamkan dan sejenisnya. Itu sama. Tapi yang dibaca bukan Jalalain itu kayaknya. Tafsir ini Ibnu Katsir. Ibnu Katsir. Jalalain biar sama dengan apa yang disampaikan. Siap. Jalalain. Kalau di Ibnu Katsir itu langsung dijelaskan hukumnya. Betul. Dalam agama kan haram halal itu Ya. dalam hal agama. Kalau di Jalalain langsung yaitu menjelaskan dalam hal agama gitu. Ya Iya. isinya di Ibnu Katsir seperti halal haram. Islam itu jelas al halalu bayyinun wal haramu bayyinun wa bainahuma mutasyabihat. Halal itu jelas, haram jelas. Di antara keduanya syubhat udah. Ya, gitu. Ya, kami aja sudah memahami Ustaz dari penjelasan Ustaz. Teman-teman di bawah juga paham kan?
dengan penjelasan Ustadz Ahta tadi tentang Sebentar dulu, boleh ya saya ngomong? Sebentar dulu. Anda hanya bertanya di sini. Jadi bedakan antara bertanya dengan berdiskusi. Saya sudah pahamkan ke Anda bahwa Allah itu menciptakan segala sesuatunya untuk kemudian digali oleh umatnya. Ya ma'syarul jinni wal insi, in istata'tum an tanfudu famfudu la tanfuduna illa bisultan. Silakan Ustaz Tata, diartikan itu Ustaz. Ya kasihlah kesempatan saya dulu ngomong bentar ya, boleh ya? Ya enggak, pertanyaan Anda ini sudah dijawab. Apanya mau ditanya lagi? Wong kamu kan tidak ngerti. Katanya Al-Quran menjelaskan segala sesuatu. Lalu saya jawab, yang dimaksud segala sesuatu dalam sesuatu yang mencakup agama. Nah itu Jalalain. Kalau ke Ibnu Katsir malah lebih luas lagi. Apa di antaranya agama itu? Oke. Boleh ya sebentar ya. Jadi kalau bisa tahta Ini saya baca ya. Anda tidak boleh menyimpulkan sekali lagi kecuali Anda diskusi. Kalau diskusi saya boleh Anda menanggapi. Ini bukan diskusi Anda hanya bertanya. Setidaknya kalau ngomong diskusi, bolehlah kasih kesempatan orang ngomong. Ya kalau diskusi silakan. Ya kita buka baca dulu Kang Dado. Kalau bilangnya kalau ngomongnya diskusi, bolehlah kasih kesempatan ngomong. Iya. Kan gitu. Nanti dulu. Ya. Sesungguhnya pada kisah mereka itu terdapat yang dimaksud adalah kisah-kisah para rasul. Pengajaran bagi orang yang mempunyai akal, orang yang berakal ini bukanlah. Al-Quran ini bukanlah cerita yang dibuat sengaja dibuat, akan tetapi membenarkan kitab-kitab yang sebelumnya, kitab yang diturunkan sebelum Al-Quran, dan menjelaskan penerangkan salah satu yang diperlukan dalam agama. Dalam agama. Oke, boleh saya ngomong ya. Oke. Kan sudah dijawab. Jadi, sebentar. Jadi Dalam agama ya. Islam menjawab. Anda bertanya, Islam sudah menjawab. Tetapi ketika Anda mau berdiskusi, saya kasih podium Anda. Ya. Kalau Anda mau tapi boleh lah sebentar saya ngomong. Masa nggak boleh? Boleh lah ngomong diskusi boleh. Ayo. Iya, boleh mau diskusi boleh lah saya ngomong sebentar. Jangan di mute. Ya, jangan bertanya ya kalau berdiskusi. Oke, tolong. Jadi pertanyaan itu bukan timbal balik, tidak ada tanggapan kalau bertanya. Sempoyongan apa gimana sih, nggak boleh ngomong gua. Oke, boleh ya ngomong ya. Jadi begitu Al-Quran mengklaim dirinya menjadi Di sini bukan Anda pula yang mengatur kami. Bukan Anda pula yang mengatur kami. Apa gimana sih? Kami bukan kalian punya, kalau memang kalian dengerin, kalau memang kalian punya kepintaran, ayo kasih kesempatan. Islam tidak pernah kalah. Tendang pula kau. Ya. Tertendang pula kau. Jangan pula kau ngatur-ngatur kami di sini. Kau bertanya, kami jawab secara Islam. Ini bertanya, ini masalahnya, bukan diskusi. Kalau orang diskusi nggak apa-apa saling menanggapi. Iya. Gini. Kecuali saya jawab mengarang sendiri. Ini sudah saya tunjukkan dalam hal itu masalah agama. Biar takutnya saya disanggap mengarang. Betul. Karena saya sudah baca Al-Quran dengan tafsirannya. Maka saya suruh Bang Datuk buka. Apakah benar sesuai dengan apa yang saya sampaikan? Ya kan gitu. Tapi tetap aja ngeyel gitu. Kan yang ditanya menjelaskan segala sesuatu. Lalu orang kalau nggak tahu, ya seperti dia. Oh kalau memang gitu, berarti dijelasin juga bagaimana jauhnya jaraknya bulan dan bintang, matahari. Bukan kayak gitu. Di situ dijelasin dalam hal agama gitu loh. Seperti saya naikkan dia ya, saya naikkan dia lagi. Ya, saya naikkan dia lah. Aku naikkan kau, kita diskusi. Ya, kita diskusi. Ya, aku naikkan kau ya. Aku naikkan kau. Jangan pula kau ngatur-ngatur di sini. Kami berikan ruang Anda bertanya, jawabannya ada dalam Quran. Kami jawab. Tapi jangan Anda pula ngatur di sini. Oke, kalau begitu, jadi kalau kita enak ngomong itu, ada kesempatan buat orang lain ngomong gitu loh. Jadi masalahnya itu lebih Anda bertanya, Anda ini botol bagaimana? Kalau mau berdiskusi silakan, saya kasih podium di atas kau. Kalau mau berdiskusi apa bertanya? Bebas, mau diskusi, mau bertanya, saya sudah bertanya. Sekarang yang kamu kuasai dalam Bible apa? Enggak.
itu belum selesai, Pak Ustadz. Belum. Jadi ketika kata digunakan segala sesuatu kemudian dijelaskan kepada tafsir agama, maka kalimat segala sesuatu itu tidak perlu disematkan dalam kayat itu karena segala sesuatu artinya itu luas. Allah itu yang membentuk segala sesuatu yang ada di muka bumi ini. Waduh. Dia pula yang menafsirkan. Panik banget ada kedua ya. Anda takut berdiskusi ya takut, ngomong aja takut. Apa siapa perlu pakai songkat ya? Iya, Apa ya, panik. ilmu Anda apa? Kami jawab Itulah ini kami Islam itu punya Tuh, kalau tafsiran. pengen kamu tahu ilmu saya, Kami kasih punya kesempatan kami ngomong. Islam punya tafsiran. Ya kita baca ya, kita baca. Kami Islam itu punya Iya, tafsiran. betul. Betul. Kami punya Biar tafsiran. saya tunjukin ilmu saya. Iya. Iya, kita baca ya. Biar saya- Iya, kita baca di sini. Islam Sudah itu kan, punya sudah tafsiran. dekat itu, maksud diulang-ulang tuh. Ya. Ini membiarkan orang botol seperti ini tuh. Ustaz Tata sudah jelas tadi. Kalau Waduh. kalau kamu bilang botol, masa orang botol bisa Anda kalau mau berdiskusi, berdebat pun, dulu saya layani Anda. gitu loh. Tapi Jangan ketika panik, bertanya, santai aja. ketika Anda bertanya, silakan Anda bertanya, Ustaz Tata menjawab. Gitu aja. Tidak ada sanggahan. Iya, tapi jangan kamu mute, jangan kamu panik, jangan mute. Tidak ada, tidak ada, Gitu tidak loh. ada siapa nih. Kecuali Anda berdiskusi silakan. Tapi diskusi. Iya, bolehlah saya berdiskusi. Bolehlah saya berdiskusi Ayo berdiskusi dalam hal sekarang, ini. temanya. Ayo, yang kamu kau jangan kuasai apa? panik. Yang kamu Jangan kuasai apa? panik, Masalah jangan di ketuhanan. mute. Ayo. Ya, masalah ketuhanan aja, masalah Ayo. ketuhanan saja. Apa sih Dirubah kalian panik, di judulnya Ustaz. Ayo kalau mau diskusi ayo. Iya. Ini bertanya. Silakan. Iya, tapi bertanya. jangan di mute, Enggak akan jangan di mute kau, panik gitu enggak loh. akan di mute. Silakan. Iya, bagus begitu. Jangan nanti jangan di mute, nggak di mute tapi di mute. Gitu loh, nggak enak. Kelihatannya nggak pas gitu loh. Makanya saya bilang tadi, kalau kalimat segala sesuatu itu ditarik kepada agama, ditafsirkan kepada agama, maka kalimat segala Kami punya tafsiran. Bukan kau yang menentukan. main mute tadi jangan. Iya, aku turunkan kau. Kau ngeyel. Turun kau. Ya. Kami punya tafsir. Ada tafsirnya. Dijelaskan dalam tafsirnya. Bukan pendapat pribadi. Ya. Kalau kau mau diskusi, yuk kita bikin tema. Kau bertanya sudah kami jawab secara Islam. Jangan pula kau ngeyel di sini. Ya. Ya, silakan. Jangan Betul, ada lagi tuh, karena dia hanya mengerecoki Komalidi tuh. Enggak usah dirikan. Iya, jangan dinaikkan lagi. Kecuali mau Oke, siap. sudah bertanya, dijawab secara jelas gamblang. Masalah ilmu pengetahuan, alat ukur, matematika, itu Allah yang suruh mencari. Carilah apa yang di atas langit, di bumi. Galilah ilmu pengetahuan itu. Kamu Iya. tidak akan bisa menggalinya kecuali dengan kekuatan Allah, izin Allah, kan gitu kan? Iya. Iya, dia udah jawab, udah dikasih data. Kok malah alat ukur yang dipermasalahkan jauhnya antara bumi dan langit, apa itu? Aneh-aneh aja. Ya. Lanjut Ustaz. Ya, ada tertanya nih. Tanya selamat malam, tanya Islam apa Kristen? Tanya Islam apa Kristen? Kalau nggak salah Kristen nih. Kalau mau diskusi. Kalau mau bertanya ada jawabannya. Nah, jawab bantah dengan data, bukan dengan congor. Ini loh datanya loh, bukan dengan congor karena kami tidak mau berdebat dengan orang yang tidak mau ke data. Ya. Diajak diskusi malah pelongo-pelongo. Ditanya Tuhannya, ngakunya satu, waduh. Bilangnya satu, makan satu, gratis 3. Iya. Waduh, makan 3, ngaku 1. Ya. Kita sudah jawab secara data oleh Ustaz Tata. Saya tunjukkan juga datanya. Itu penjelasan secara agama. Pasti juga. Ya, di Jero selamat malam.
Kan Dato, Bang Dato. Oh, siap. Yang vakum diturunkan. Oke, siap. Iya. Di Jero, selamat malam. Selamat malam. Ya, Kristen ya. Muslim. Sorry, tengah Muslim. itu. Oh, tidak. Tadi saya kira Kristen itu. Oke, saya turun dulu ya. Ya, Oke, yang Kristen. ada 900 penonton ya teman-teman yang ada di bawah. Akun saya ini akun baru buat ya, karena akun utama yang sering saya pakai untuk buka komal, yang penonton ya, yang followersnya itu sudah banyak, itu kena tombak ya, kena report oleh pasukan Romawi ya, orang-orang kafir, laknatullah alaih. Maka saya buat akun baru, tolong di follow teman-teman ya, diikuti kreator live-nya ini. Tolong diikuti biar komal kita semakin kokoh. Ini sebagai akun cadangan nanti saya memang pergunakan ketika akun yang satunya kena ban lagi. Silakan di follow. Lanjut Ustaz Tata. Silakan Ustaz, lanjut. Naikkan lagi. Bisa bantu. Mama Marcel, selamat malam Mama Marcel, Islam apa Kristen Mama Marcel? Belum duduk. Ini Asep ini siapa tuh? Mana tuh? Asep ini, oh iya. Asep, selamat malam Asep. Selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, waalaikumsalam. Di bawah dulu Bang ya, kita Kristen Bang ya. Siap. Oke, makasih Bang. Ya. Ya, yang tadi sama Mama Marcel tadi mana? Mama Marcel tadi. Iya, Mama Marcel tadi. Ya. Ya, siapa nih? Acang Yusuf. Ini yang salah naikkan pula saya nih. Bentar dulu. Ada tanya-tanya tadi. Tanya mana tadi? Ya. Question harus naik. Perpadat. Iya. Bentar dulu. Ya, Samudra. Telaka, selamat malam Telaka. Islam apa Pakistan? Samudra, selamat malam Samudra. Islam apa Pakistan? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bang Samudra. Waduh, ini teman saya nih. Izin Bang Samudra, nanti tanya lagi ya. Kita nunggu hotel Bang Samudra ya. Izin ya. Oke, siap Bang Samudra. Oke. Kita sediakan tempat-tempat untuk OTEN karena di atas sudah ada guru-guru kita, jadi kita ada keadilan di sini. Keadilan buat OTEN. Kalau mau diskusi, kalau bertanya silakan, tapi jangan ngeyel. Ya. Oke, buat yang di bawah silakan. Buat yang di bawah. Ya, siapa nih? Nih. Pak Syan, selamat malam. Selamat malam pasien Islam apa Pakistan? Pasien, selamat malam pasien. Ah, ini siapa nih? Pengembala. Selamat malam pengembala. Oh, ini Islam ini. Pengembala, selamat malam pengembala. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Islam Bang ya? Islam Bang. Ada yang mau sampaikan Bang tadi ya? Enggak Bang, salam kenal aja buat semua ya. Oke, terima kasih Bang. Ya, pengembala selamat malam. Islam apa Kristen? Mungkin Ustaz kajian dulu Ustaz sedikit Ustaz untuk pemancing Ustaz. Ya. Yang di bawah silakan Ustaz. Islam. Kristen kita satu ya, biar dinaikkan ya. Kristen kita satu. Saya Islam Bang. Oke, Assalamualaikum. Salam. Ya. Ya, Kristen ketik satu ya, biar dinaikkan aja, biar cepat. Ya, teman-teman Kristen yang mau naik diskusi silakan ketik satu biar dijambak aja. Ya, buat yang di bawah silakan naik Kristen ya. Silakan Ustaz Tata, kita kajian sedikit mungkin menjelaskan tentang yang tadi biar yang di bawah juga menjadi pelajaran Ustaz. Lanjut. Ya, berhubungan dengan tadi itu dalam Islam itu bahwa Nabi Muhammad sudah menyampaikan, Allah juga sudah berfirman ya, bahwa kita ini ditinggal Rasulullah dalam keadaan enak sudah kita.
masalah hukum-hukum udah dijelaskan baik Quran dan hadis. Ya ayyuhalladzina amanu atiullah wa atiur rasul. Ya, kita disuruh beriman kepada harus taat kepada Allah melalui Al-Quran. Nah, Al-Quran sendiri sudah sempurna. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Juga hadis. Kenapa kok harus ada hadis? Karena kalau semuanya yang disampaikan oleh Nabi Muhammad itu pakai wahyu semua, bayangkan Nabi Muhammad diutus 22 tahun lebih, hampir 23 tahun. Andaikan semua hukum-hukum pakai Al-Quran, maka Al-Quran itu tebal nanti, berapa meter nantinya. Sehingga Al-Quran itu mujmal. Mujmal itu ringkas. Yang penting-penting disampaikan. Begitu juga kisah-kisah. Wa rasulan qad qasasnahum 'alaik min qablu wa rusulan lam naksusum 'alaik. Rasul-rasul itu aku kisahkan kepadamu Muhammad, dan ada yang tidak aku kisahkan. Yang diceritakan seperti Musa, Yesus, ya, atau Nabi Yusuf. Maka ada surat Yusuf, Hud, Yunus diceritakan, tapi mujmal, yang penting-penting doang sebagai pelajaran. Wa kullan naqussu 'alaika min naba'ir rusul ma nusabbitu fuadak. Hud 120. Di situ Nabi diceritakan kisah-kisah nabi-nabi terdahulu biar Nabi Muhammad itu tahu. Oh, ternyata berat memang jadi nabi itu. Buktinya Nabi Musa, Nabi Isa begitu berat menjalankan dakwah. Nah, biar tahu Nabi Muhammad sehingga dikisahkan. Oke, itu dulu. Karena kita fokus ke Kristen. Silakan yang lain disapa dulu. Ya, Damanik, Anda Kristen apa Kristen ini? Udah berkali-kali di ini. Damanik. Iya bang. Anda Kristen apa Islam? Kemarin udah pernah naik itu. Iya, kenapa? Ada yang mau sampaikan bang? Di sini kita minta yang Kristen bang. Ya? Anda Kristen? Ya, kalau KTP Kristen. Ada pertanyaan bang? Ada pertanyaan? Pertanyaan apa ya? Belum ada. Masih Yaudah, nyimak dulu ya. Saya mau kasih kajian dulu ya. Kita kajian komparasi boleh nggak? Ini penting nih. Ini aku. Oke, lanjut. Anda Kristen berarti kan Damanik ya? Ya. KTP-nya Kristen. Ya, biarkan aja beliau belajar dulu. Nanti kalau ada pertanyaan, beliau kasih pertanyaan nanti. Ada satu hal yang ingin saya pertanyakan nih untuk teman-teman Kristen dan juga perbandingan nih buat teman-teman Muslim terkait tentang ibundanya Nabi Isa Al-Masih Putra Maryam ya. Ini kajian yang kadang kita tidak terlalu peduli dengan ini, tapi ini kalau direnungkan ini membuktikan kebenaran firman Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang saya katakan tadi ya, kalau Sayyidah Maryam itu termasuk kepada 4 wanita yang mulia ya. Bahkan dalam riwayat hadis juga dikatakan nabi, tapi rasul bukan ya, karena rasul itu laki-laki. Tapi kalau ada ya salah satu tafsiran ya Ustadz ya. Walaupun itu bukan maksudnya memang ada salah satu tafsiran. Maksudnya adalah tingkat kesolehannya itu di atas rata-rata, di atas rata-rata perempuan biasa. Dan menariknya adalah Sayyidah Maryam ini adalah perempuan yang tidak memiliki suami, dan tidak, bahkan di dalam tafsir Al-Qurtubi sendiri ada para ulama yang mengatakan bahwa beliau itu tidak memiliki nifas, haid, karena beliau itu suci. Nah, jadi ini relevan karena beliau tidak punya anak, karena beliau tidak punya, dan relevan juga kalau beliau itu berada di mihrabnya selalu, karena perempuan itu kalau di mihrab tempat suci ya, mereka tidak boleh ketika sedang datang bulan. Sayyidah Maryam sendiri itu perempuan yang tidak pernah berhenti, karena beliau, orang tuanya sendiri memberikan beliau untuk diberikan kepada Allah. Dan yang keren banget dalam Islam itu, kalau kita bandingkan dengan ajaran Kristen, dalam Islam Allah mengutus malaikatnya untuk menyampaikan bahwa Maryam ini terpilih melahirkan seorang calon nabi. Tapi kalau dalam Kristen dihamili dulu baru disampaikan bahwa dia punya anak. Tidak ada izin atas tubuh gitu loh. Tidak ada izin atas tubuh. Dan bahkan kalau kita bicara tentang Tuhan itu kan berhak melakukan apapun terhadap makhluknya. Bahkan Allah sendiri pun mengutus malaikat Jibril untuk menyampaikan pesan kepada Maryam bahwa ternyata dia dipilih memiliki kehormatan melahirkan seorang nabi tanpa persetubuhan. Nah, ini yang menarik. Pertanyaannya adalah
dan nifas itu ya. Pertanyaannya adalah apa alasan Tuhannya Kristen memilih Maria ibunya Yesus? Punya suami. Kalau dibilang muda, banyak perempuan muda. Dibilang suci apanya, orang dia punya suami kok. Dia punya suami. Bahkan perempuan yang mulia itu ketika dia belum menikah, dia nggak berdua-duaan. Pertanyaannya adalah apa hebatnya ibunya Yesus? Kalau ditanya Maryam apa hebatnya, kita punya dalil nih bahwa dia termasuk wanita yang hebat. Ada hadisnya ya. Di antara kelebihan dari Sayyidah Maryam adalah beliau adalah wanita ahli surga. Ahli surga. Pertanyaan yang muncul untuk umat Kristiani, apa alasannya mamanya Yesus itu jadi mamanya Yesus, mama Tuhan? Masa mama Tuhan biasa aja, nggak ada hebat-hebatnya? Minimal apa gitu kelebihannya gitu, bisa berjalan di atas air kah gitu? Atau bisa nurunin ayam goreng dari langit gitu? Bisa nggak? Yuli Wahab, kamu mengganggu tau nggak sih? Men-spam gitu. Orang kajian loh, bukan ingin lihat debat-debat menghantam ajaran Kristen gitu aja. Kita kajian, kita pakai retorika di sini untuk mengajak orang-orang berpikir. Ya, ini pertanyaan saya buat orang Kristen. Kemarin kan saya tanya tuh, apa alasan Yesus dikatakan Tuhan? Apa alasan Kristen dikatakan ajaran kasih? Apa alasan Bible dikatakan suci? Harus ada alasan tuh. Kalau nggak ada alasan ya ngapain? Kalau mamanya Yesus nggak ada alasan dia diangkat jadi mama Yesus, ya kenapa harus mamanya Yesus? Perempuan muda banyak. Emang nggak ada cuman si mamanya Yesus doang yang perempuan muda waktu itu? Perempuan perawan emang nggak ada? Ada mungkin. Ya nggak mungkin lah semua perawan nggak perawan, semua perempuan nggak perawan pada zaman itu. Kecuali ada pernyataan nih, tidak ada lagi perempuan yang perawan di zamannya ibunya Yesus, sehingga dia, baru keren tuh. Apa coba? Dibilang yang lebih hebat itu kalau dia nggak punya suami. Yang ngeri itu perempuan belum bersuami tapi dengket-dengket sama laki-laki gitu, bukan laki orang sama laki-laki. Apa hebatnya? Kalau Maryam ditanya, kenapa dipilih? Tidak pernah tersentuh sama laki-laki, bahkan tidak punya suami. Tidak memiliki haid nifas, suci. Diserahkan oleh ayahnya sebagai apa? Untuk Allah. Di mihrabnya selalu makannya pun dari Allah. Itu baru udah dipilih, itu keren tuh. Bahkan itu hanya ibu seorang nabi loh, bukan ibu seorang Tuhan. Nah ini mama Tuhan loh. Tapi kok nggak ada kelebihannya ya? Coba, itu pertanyaan saya hari ini. Wah, itu keren berat gak? itu. Berat itu. Iyalah, kenapa nggak milih aku aja jadi mamanya Tuhan? Kan keren aku tuh. Minimal aku bisa pargoi 12 macam. Ya. Coba. Ya, buat yang di bawah, silakan naik. Buat yang Kristen, lanjut, Tata. Loh, PT ini siapa? Nggak disapa. Oh ya, PT, selamat malam PT. Islam apa Kristen? PT, selamat malam PT. PT, selamat malam PT. PT, kalau nggak jawab sekali lagi saya tundukkan ya. Saya tundukkan. Ya. Randy, silakan naik ke atas. Randy, tanyakan di atas kalau Anda merasa ini ya. Kalau Anda merasa Anda namanya tersinggung ya dengan narasi dari Unidiva tadi, silakan naik ke atas, kita berdiskusi atau Anda bertanya. Bang Damanik, silakan Bang Damanik, mungkin ada yang Anda tanyakan kepada guru kami. Ya, ada yang Belum ya, ada, Pak. Belum ada. Ya, kenapa Anda masih menyembah anak orang, Bang? Kenapa? Enggak juga. Ya, silakan Bukan gitu tanyakan. pertanyaannya, Bang Datuk, jangan gitu pertanyaannya. Bukan gitu caranya, gini. Bang Damani kan Kristen. Ya, Uni. Iya kan, Bang? Ya. Nah, apa alasan abang masih bertahan di agama Kristen sementara kami siang malam bisa membuktikan bahwa Kristen itu bukan ajaran Yesus. Yesus tidak pernah mengklaim sebagai pemilik langit dan bumi. Dan bahkan saya bisa membuktikan bahwa asal muasal agama Kristen di tangan Paulus yang bahkan memenuhi nubuatan dalam Matius 21 nomor 23 23 15 dan 16 tentang penyesat nabi palsu yang datang sebagai ahli Taurat
yang dari sekte Parisi menyebarkan agama sendiri yang bertentangan dengan Yesus, mengarungi lautan dan samudera, kemudian menjadikan orang yang bertobat masuk agama itu menjadi orang-orang jahat kemudian, bahkan lebih jahat daripada dia. Secara sejarah tidak terbantahkan bahwa ideologi yang datang dari tokoh-tokoh Kristen secara universal, secara komunal, itu banyak menghabisi nyawa manusia. Seperti terjadinya perang salib, terjadinya kolonialisme atas doktrin interkaitera, kemudian adanya genosida, kemudian asimilasi paksa oleh gereja Katolik, kemudian genosida anatema atau inkuisisi yang dilakukan oleh orang Protestan dari kalangan Martin Luther sendiri yang bahkan membawa ideologi kebencian terhadap Yahudi. Kalau Paulus menghabisi nyawa dari dari Stefanus, orang-orang Kristen sepanjang masa banyak menghabisi nyawa orang yang dianggap bidat. Nah, jadi saya mau bertanya sama abang, ketika kami sudah mampu membuktikan, menggugurkan bahwa Kristen tidak layak dikatakan sebagai agama kasih secara sejarah, bahkan secara ajaran pun tidak bisa dikatakan ajaran kasih. Kenapa secara doktrin dikatakan tidak ajaran kasih? Bagaimana mungkin doktrin ajaran kasih tapi Tuhan mengizinkan mewarisi dosa orang yang tidak bersalah? Bagaimana mungkin dikatakan ajaran kasih ketika keselamatan manusia saja harus mati manusia dulu di tiang salib dengan cara keji? Bagaimana mungkin diajarkan ajaran kasih, simbol kasihnya aja adalah tempat manusia mati dengan cara dihina dan dinistai, itu salib. Masa abang sama istri abang kalau lagi bercinta kasih sayang, dek simbol kasih cinta kita apa dek? Celurit bang, kan gak make sense bang. Masa simbol cinta kasih abang sama istri berdua, apa simbol cinta kita sayang? Celurit. Wah sajam, gokil. Simbol cinta kasihnya sajam bang. Gimana mau dikatakan agama kasih coba? Nah kalau abang lihat, mohon maaf ya, secara sejarah, Iya nih, silakan. abang kan orang Batak nih. Iya. Abang kan orang Batak tuh. Nah, saran saya baca buku Uli Kozok ini. Ini seorang dokter yang menuliskan cerita bagaimana misionaris masuk ke tanah Batak. Jadi, Uli Kozok ini membuka tabir menurut pendapat Nommensen sendiri, pengakuannya Nommensen sendiri, bahwa dia masuk ke tanah Batak justru dibantu oleh Belanda. Masa Tuhan sejalan pemikiran Belanda, bang? Kan aneh gitu. Masa legend kematian Yesus juga diinginkan iblis? Masa Tuhan ide dan gagasannya sejalan sama iblis? Ini kalau dikatakan Kristen ajaran kasih, bagaimana mungkin yang paling banyak menghabisi nyawa orang itu dari Kristen gitu? Kalau Kristen dikatakan ajaran kasih, bagaimana mungkin Tuhan Bapa menginginkan kematian Tuhan anak hanya untuk menyelamatkan para penjahat? Ini tidak make sense menurut aku. Tapi ya udahlah. Dijawab aja sih, alasan abang masih menjadi Kristen mungkin seperti itu. Silakan abangku. Mohon maaf pertanyaan ini agak sedikit mungkin menyakiti hati abang karena abang Kristen dari lahir. Saya tahu bang, tapi saya harus melakukan hal ini karena rasa sayang saya kepada abang sebagai orang Kristen. Seandainya abang mampu menjawab pertanyaan saya tidak akan lagi berdebat dengan orang seperti abang, karena itu hak kalian. Jadi mungkin berikan alasan ya kepada saya, apa alasan abang masih jadi Kristen hingga detik ini? Silakan. Iya, terima kasih banyak Uni itu untuk saran-sarannya juga tadi ada penjelasannya. Ya, untuk saat ini saya masih gimana ya? Masih belajar lah sedikit-sedikit. Masya Allah. Buku-buku lain ibaratnya masih, kalau pikiran saya saat ini tuh nih masih agnostik. Masya Allah, ini sudah tanda-tanda nih. Saya sangat bangga dengan orang yang mengaku agnostik, karena setidaknya dia sama seperti botol yang sedang dikosongkan. Kalau ada satu botol yang masih berisi di dalamnya kotoran dan tanah, sejernih air apapun yang dimasukkan ke dalam botol itu, dia tetap akan kotor di dalam. Ini analoginya, ilustrasi saya nih. Tapi ketika ada botol yang sudah dikeluarkan isinya, maka akan mudah untuk memasukkan air yang jernih ke dalam botol itu. Itu satu. Yang kedua, jadi gini bang, sebelum kita bicara tentang Tuhan menggunakan kaidah-kaidah kitab suci, mari kita lepaskan dulu semua kitab suci dulu. Kita tidak usah pakai kitab suci di tataran ini.
Abang mau nggak diskusi ini dengan saya? Saya nggak mau ngajak kita diskusi kitab suci nih sama abang nih. Oh ya, boleh boleh Uni. Kita jangan bawa Al-Quran, jangan bawa Bible, jangan bawa kitab Ya, Anakut, oke? diskusinya santun ya diskusinya ya, oke. Ya. Kita bicara di tataran bagaimana kita secara natural mengetahui. Gimana? Bisa kita masuk ke tataran ini? Ya Uni, gimana tadi Uni? Kita tidak bicara tentang Al-Quran, tidak bicara tentang Bible hari ini. Kita buang semua hal yang, karena abang mengaku agnostik, saya ikuti abang. Kita lepaskan semua tentang ajaran agama dulu. Kita nggak libatkan kitab suci di sini. Tapi kita bicara dengan naluri manusia, normatifnya manusia, gimana? Bisa nggak? Kalau bisa saya lanjut materi nih. Mudah-mudahan abang nggak bosan nih. Kita pelan-pelan nih. Oke Uni, silakan Uni. Ya, setuju. Uni. Sip. Siap. Kita mulai dari kita bayi ya bang. Abang lahir di dunia bayi. Itu Mesias itu akun saya, brother, sister, semua ya. Abang ketika bayi itu abang sadar dan ingat tidak kapan pertama sekali abang mengetahui? Nah itu dulu tuh. Kalau nggak ingat bilang aja nggak ingat. Saya nggak, ini bukan uji. Mantap. Bukan proses kita dari bayi, balita ke apa namanya, ke remaja ke dewasa, itu kita kan punya proses. Kita kan nggak ingat tuh. Taruhlah kita nggak ingat kapan kita mulai mengetahui. Mengetahui itu maksudnya kita tahu sesuatu lah gitu. Ya. Oke, sama, saya juga nggak ingat. Tapi di situ, di titik itu saya mau mengajak abang. Artinya kita tadinya tidak tahu, betul nggak? Benar. Nah, Betul Uni. saat abang tidak tahu menjadi tahu, proses dari tidak tahu menjadi tahu ini, abang bisa tidak menunjukkan kepada saya tanpa kaidah ilmiah pun terserah lah, tapi secara naluri. Kenapa abang bisa tahu? Itu dulu jawab. Karena dikasih tahu. Mantap. Satu, karena dikasih tahu ya. Ya. Yang kedua apa lagi bang? Karena bukan cuman itu aspek seseorang bisa tahu, bukan cuman karena itu. Ada beberapa. Kalau abang Belajar. ini saya tambahkan nanti ilmunya. Nah, belajar ini masuk ke ranah saintifik atau eksperimen ya. Sama itu, belajar, saintifik, eksperimen. Ada lagi bang? Saya tambahkan. Ya, silakan. Experience bang, pengalaman. Pengalaman. Sesuatu yang abang temukan ketika abang sedang menjalani kehidupan. Paham nggak? Ya. Jadi ada yang abang tidak niatkan untuk belajar, tapi abang tahu jatuh. Abang jatuh karena abang bukan belajar dari jatuh. Abang bukan sengaja jatuh untuk belajar. Oh, mengalami Abang langsung. terjatuh, lalu abang tahu, mengalami langsung, itu empirik namanya. Itu keren. Nah, kita masuk di tataran ilmiah ini ya bang ya. Ya, Uni. Ini naluri kita loh, manusia loh. Karena konsep ini datang dari manusia. Maka ini disebut dengan experience atau empirik. Nah, pertanyaan saya tentang Tuhan ini, dari mana kita bisa tahu tentang Tuhan bang? Di dalam keempat metode mengetahui ini. Yang pertama adalah diberitahu. Yang kedua adalah karena kita belajar ataupun karena saintifik, uji dan segala macam, atau karena pengalaman atau experience yang disebut dengan empiris. Di antara ketiga cara ini, mana metode yang membuat kita tahu tentang Tuhan menurut abang, dan tolong jawab dengan alasannya. Kalau tidak nggak bisa jawab nanti nggak apa-apa. Saya tidak, bukan menguji ilmu abang ya. Mohon maaf, izin ya. Ya, silakan Uni. Saya menempatkan abang sebagai sahabat diskusi sama-sama sebagai teman belajar nih, bukan Ya, mengajar abang. setuju. Saya menjadi sahabat belajar buat abang. Mungkin saya lebih dulu membaca beberapa buku. Nanti saya bagi dengan abang, ini yang namanya transfer knowledge. Maka menurut abang nih, pengetahuan abang tentang Tuhan itu di antara ketiga aspek ini, mana jalurnya yang abang sadari sehingga abang tahu tentang Tuhan? Silakan. Ya nih, terima kasih nih. Itu kalau menurut saya kan dari Silakan bang. Kalau kita dari kecil kan yang diberitahu yang jelas sudah dari orang tua kan, itu satu, diberitahu. Nah, setelah kita udah besar, yang diberitahu itu kita pelajarin. Nah, baru mengalami, kalau mengalami
mengalami langsung itu Ya bang, kalau mengalami langsung suara saya kedengaran nggak? Tes? kedengaran nih. Jelas kok. Ya, oke. Berarti ketiga fase ini itu kita alami ya. Pertama kita sistematikanya ini masuk nih. Iya. Pertama kita diberitahu dulu. Iya. Setelah diberitahu kita kaji, kita kritisi, kita cari tahu, baru kita buktikan. Baru kita secara experience mengalami hal itu. Sebenarnya ini Islami sekali, Bang. Iya. Agama Islam itu sejalan dengan naluri manusia. Nih saya buktikan begini. Nabi Muhammad SAW membawa informasi tentang Tuhan itu diberitahu Tuhan, Bang. Ketika diberitahu Tuhan, dia mengkritisi dengan cara apa? Dia bertanya kepada Sayyidah Khadijah, kenapa ya saya bertemu di Gua Hira gini. Dia nggak langsung bilang, oh iya kamu malaikat. No. Walaupun mungkin dalam secara naluri ya manusia, dia masih ada kekhawatiran karena aspek dia manusiawi. Kemudian dia bertemu dengan Sayyidah Khadijah yang dia mengatakan, ini diajak berlogika loh. Sayyidah Khadijah logikanya keren banget loh. Nggak mungkin itu setan. Anda orang baik. Anda sering menyambung silaturahim. Bagaimana mungkin Tuhan menganiaya Anda dengan mengutus setan kepada Anda? Sayyidah Khadijah sudah tahu esensi Tuhan, bahwa Tuhan itu tidak mungkin Tuhan yang jahat sengaja mengutus setan menyesatkan manusia yang baik. Tidak, karena dalam Islam setan akan diutus kepada kaum orang-orang fasik yang memang memilih untuk sesat, maka dibantu kesesatannya agar lebih sesat lagi. Kenapa? Karena pilihan dia. Ini Islam. Maka setelah Nabi Muhammad SAW mendapatkan informasi tentang Allah, lalu dia mengkritisi bukan berarti bertanya kepada malaikat apakah kamu enggak, tetapi dia mengkritisi dengan cara berpikir dan kemudian mengajak istrinya bercerita, dan kemudian dia mencari tahu kepada paman dari Uraqah bin Naufal. Itu hasil naluri dia, bahwa dia tidak menerima begitu saja ya, yang oh iya berarti Tuhan, enggak. Ada kekritisan yang dilakukan Nabi Muhammad SAW dengan mencari tahu ini apa sebenarnya. Kemudian setelah itu Nabi Muhammad SAW berada di tataran pengujian. Maka pengujiannya apa? Dia diperintahkan dalam surah Al-Mudatsir wahyu kedua untuk menyampaikan. Dia uji, disampaikan. Tertolak, dihantam, tidak dipercaya. Tadi saya bahas tentang salah satu scholar yang mengatakan atom itu ada tapi tidak mampu membuktikan. Ditolak sama ilmuwan, dia bundir. Bayangkan seorang manusia ketika dia menyampaikan sesuatu yang dia tahu itu dari Tuhan, ditolak, dihajar, dimaki, dihina. Jangankan bundir, rusak aja enggak mentalnya. Padahal dia sudah diboikot. Maka bagaimana orang ini teguh kalau itu adalah kebohongan? Dia tidak, kebohongan itu dilakukan, ada untung di situ kalau orang jahat. Pertama eksistensi, kedua keuangan. Nabi Muhammad ketika dia menyampaikan informasi itu, dia diboikot, rugi, padahal istrinya kaya raya. Hidupnya udah enak, udah diterima di Jazirah Arab, orang sudah dikatakan bahwa dia orang baik, dia nggak perlu pencitraan, Bang. Nabi Muhammad ini nggak butuh pencitraan. Saya kan lagi nggak bahas ayat Al-Quran ya. Saya bahas tentang, kita anggap aja nih manusia diilustrasikan. Nanti kita baru, maaf. Saya bicara tataran naluri. Saya mencontohkan ada tokoh yang bisa saya bawa ke arah sini gitu. Sekaligus nanti kita belajar. Apa? Ya izin. Lalu tiba-tiba Nabi Muhammad ini, ketika dia mengatakan kepada orang, saya ini utusan Tuhan. Harusnya kan kalau memang niatnya jahat, dia kan harapan dia tuh eksistensi, uang dan kekayaan kan. Tapi pada faktanya ketika dia mengaku sebagai Rasul, dia diboikot, miskin, susah, orang benci, dari keluarganya bertengkar. Harusnya dia berhenti, Bang, di situ, Bang. Karena rugi dia nyampaikan bahwa dia adalah Nabi Tuhan. Harusnya loh. Dia istrinya orang kaya loh. Keluarganya orang kaya. Dia orang dari keluarga terkemuka loh. Dia nggak kekurangan kalau dia mau diikuti. Bahkan ketika dia belum jadi nabi, pendapatnya udah diminta loh waktu dia memindahkan batu itu. Bahkan semua orang kafir, orang Quraisy kalau mau pergi kemana itu hartanya dititipkan ke beliau loh. Apalagi pencitraan yang butuh beliau lakukan. Tapi ketika beliau mengaku sebagai utusan Tuhan dan beliau sungguh diuji, tapi beliau tetap jalankan itu, maka orang ini yakin betul bahwa yang datang kepadanya adalah malaikat Jibril. Artinya beliau yakin. Itu tuh.
Lalu kemudian beliau punya sahabat-sahabat. Kalau kita lihat nih, saya kalau seandainya sama Cak Tahta nih ya, tiba-tiba saya jalan sama Cak Tahta nih bang. Pas lagi jalan di motor boncengan sama Cak Tahta, tiba-tiba ada truk samping jedor. Kami masih hidup bang berdua. Saya bakalan terus ngintilin Cak Tahta bang. Saya akan anggap dia keren banget nih orang. Keren banget nih orang nih. Saya nggak akan pernah lupain kehebatan Cak Tahta loh. Ini normatifnya manusia nih, normalnya. Tapi, nah nih ya. Dan masalahnya adalah kalau kita lihat ada tokoh hadir memberitahu sesuatu yang datang dari Tuhan. Ingat ya, pengetahuan tentang Tuhan itu dari pemberitahuan loh. Lalu kemudian secara empirik membuktikan, bahkan dia membuktikan secara empirik bahwa dia selamat, tidak mati, tidak ada apa-apa, bahkan dia berhasil menguasai kampung halamannya kembali setelah diusir. Kekuatannya cuma sedikit, mengalahkan orang-orang penjajah, kemudian ya orang yang sedang mengganggu dia. Mustahil orang ini orang yang nggak ada apa-apa, pasti ada apa-apanya dengan orang ini. Nah, itu kita kalau berpikir dari tataran cara mengetahui informasi. Jadi saya kalau mendapatkan informasi dari seseorang bang, saya akan lihat orang yang menyampaikan info itu. Abang misalnya gini, ada dua orang bilang sama abang kenal sama dua orang ini. Yang satu orang ini sering nipu, yang satu orang ini nggak pernah nipu. Menyampaikan informasi yang sama, bahwa dia pernah bertemu dengan malaikat. Mana yang paling abang percaya di antara kedua orang ini? Silakan dijawab dulu. Itu cara kita menangkap informasi. Silakan. Yang jujur lah Uni. Masya Allah, ini naluri manusia nih. Islam itu sejalan dengan naluri manusia. Manusia normal itu akan terima informasi yang datang dari orang yang nggak pernah bohong. Nabi Muhammad itu nggak pernah bohong bang. Dan kalau seandainya dia adalah orang yang pernah berbohong, mustahil tidak terdokumentasi di riwayat manapun. Karena tentang dia dituduh ODGJ aja ada riwayatnya. Dia dituduh penyihir aja ada riwayatnya. Perkataan Abu Lahab aja ada riwayatnya. Kok bisa-bisanya nggak ada riwayat sama sekali membuktikan bahwa dia pernah berbohong? Coba, seandainya Bapak bilang kan dibantu sahabat ya dihilangin ayatnya atau dihilangkan hadisnya. Apa keuntungan sahabat? Justru sahabat, orang-orang yang bersahabat dengan Rasulullah itu orang-orang yang keras loh. Abu Bakar, Umar Ibnu Khattab, itu orang yang nggak ada cerita main-main nih. Umar itu kalau seandainya ada orang yang mungkin udah dilibas sama dia tuh. Kalau ternyata Nabi Muhammad pernah berbohong, orang pertama yang menghabisi nyawa Nabi kami itu yaitu Umar, kalau nggak Abu Bakar. Nah, pada zaman itu udah banyak orang bilang ini orang-orang baik, nggak pernah salah, nggak pernah bohong, maksudnya nggak pernah bohong, nggak pernah ini, kebaikan dia juga luar biasa gitu ya kan? Iya. Yeah. Dan masa selanjutnya, di fase selanjutnya, generasi selanjutnya, banyak orang sudah menuduh dia, seperti Yohanes Damaskus, ya, bilang bahwa dia nabi palsu tanpa bisa menunjukkan bukti-bukti empirik. Kemudian ada lagi dari Santa Katrina mengatakan bahwa dia adalah orang yang membuat surat perjanjian yang bahkan ada stempel dia. Keren banget loh ini orang. Kalau dia itu butuh eksistensi, kenapa sih di dalam Al-Quran yang dia sampaikan menurut pandangan orang kafir bahwa Al-Quran itu buatan dia, kenapa sih nggak menceritakan tentang dirinya aja? Ibu saya adalah seorang wanita suci mulia, kenapa dia memuji-muji ibunya Nabi Isa? Emang dia saudara sama Nabi Isa? Orang dia beda Bani Ismail sama Bani Ismail sama anaknya Maryam. Kenapa coba? Nah, kenapa Nabi Muhammad justru memuliakan Nabi Isa? Kenapa Nabi Muhammad justru memuliakan Nabi Musa? Apa hebatnya buat beliau? Apa untungnya buat beliau? Nah, ini dalam tataran pengujian data, bang, pengujian sumber. Jadi pertama kita dapat nih informasi tentang Tuhan itu tidak mungkin dapat dari empirik dan juga experience, bang, karena Tuhan itu bukanlah entitas yang bisa dieksperienkan, kecuali Tuhan abang Zeus. Bisa ketemu sama dia tuh, ada yang nikah sama dia tuh, anaknya Hercules. Kalau kita bicara tentang Tuhan yang transenden, maka cara abang membuktikan mana agama yang benar itu, bang, kritisi pembawa informasi dan informasinya. Clear abang di situ. Saran saya, klimaks dari apa yang saya sampaikan kepada abang, pelajarilah epistemologis dari Bible, bang. Kau usah Al-Quran abang pelajari, Bible aja. Cari tahu siapa penulisnya, cari tahu siapa penterjemahnya, cari tahu siapa pengkanonnya, cari tahu tentang Bible itu. Kalau tidak jelas, ngapain percaya coba? Pertanyaan itu kalau diajukan ke saya, demi Allah, saya mampu membuktikan secara literasi
siapa penulis Al-Quran. Apakah Al-Quran itu adalah secara ilmiah bisa dibuktikan dari Nabi Muhammad SAW? Apakah Al-Quran secara manuskrip ada di abad pertama? Jadi inilah kenapa saya membawa abang dalam logika berpikir cara penggalian ilmu dan cara pembuktian ilmu tersebut. Agama itu adalah ilmu. Ilmu itu beda dengan pengetahuan. Pengetahuan itu cara mendapatkannya tidak menggunakan metode. Seperti tadi abang tahu kalau jatuh itu sakit tanpa metode, karena abang jatuh. Tapi ketika abang membuat sebuah sistematika cara digali di saintifik, itu baru ilmu. Ilmu jadi teori. Teori diuji tak terbantahkan jadi hukum. Ini ilmu matematik. 1 ditambah 1 tambah 1 sama dengan 3. Mau kemanapun abang pergi nggak ada cerita 1 tambah 1 sama dengan 1 bang. Gitu bang. Nah jadi inilah saya ajak abang. Kalau abang ingin tahu mana, abang kan agnostik nih, lagi mencari tahu mana yang benar. Maka cara abang menentukan yang benar ada 2 juga metodenya. Buktikan kebenaran yang satu atau buktikan kesalahan yang satu untuk membandingkan. Saya begitu. Dan informasi yang abang temukan itu ada beberapa cara. 1 abang dapat tahu dulu. Nah ini tentang baru kita masuk ke tataran komparasi. Tahu dari mana? Rifa tentang Tuhanmu dari Muhammad ibnu Abdullah. Mana datanya? Ada di Al-Quran. Mana dalilnya? Kul huwallahu ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Wah, eksplisit. Oh iya dong. Abang Kristen, tahu dari mana kalau Yesus Tuhan? Dia bilang, di mana? Yohanes 13:13. Mana itu? Engkau mengatakan aku guru dan sayyid. Engkau mengatakan aku guru dan Tuhan. Wah, ada kata Tuhan. Wah, ternyata secara terjemahan artinya kurios. Wah, apakah kurios adalah Tuhan? Oh tidak saudara. Kurios dia adalah pemilik. Pemilik keledai yang dibawa oleh Yesus itu dipanggil juga kurios. Apa dia Tuhan? Kan enggak. Jadi ternyata Yesus tidak pernah mengaku sebagai pencipta langit dan bumi. Maka ketika ada yang menuduh dia pencipta langit dan bumi, itu tidak benar karena tidak sesuai dengan realitas yang ada secara dalil ataupun realitas. Ini namanya kita menguji kebenaran. Kepanjangan, silakan ditanggapi. Kalau tidak bisa ditangkap ya biarkan Allah yang mengizinkan abang paham. Tugas saya hanya menyampaikan. Silakan abangku. Iya nih, terima kasih banyak nih atas pemaparannya itu nih. Ya sekarang saya masih banyak harus belajar lah, mana nanti yang sesuai dengan hati nurani saya kan. Gunakan keduanya bang, akal dan hati nurani bang. Iya. Kalau pengajaran tidak masuk akal dan tidak masuk hati nurani, ada 2 kemungkinan. Kalau abang terima itu dari Tuhan, berarti Tuhan abang botol. Masa Tuhan udah tahu ini nggak masuk akal diajarin sama manusia berakal? Berarti semua agama, berarti agama itu bukan untuk manusia tapi untuk hewan. Hewan nggak berakal. Iya nih. Siap. Nah, itu ya. Kalau sudah tidak masuk akal dan tidak masuk hati nurani, bertolak belakang dengan kedua hal ini, ya itu tidak bisa dikatakan benar. Karena benar sendiri artinya apa? Benar sendiri artinya realitasnya itu koheren dan sesuai. Lah, kalau nggak sesuai, nggak masuk akal, ya berarti kenapa dikatakan benar gitu? Ini pemaksaan definisi. Karena benar sendiri artinya adalah sesuatu yang secara realitas terbukti. Gitu. Kecuali mau bawa kamu sendiri nggak apa-apa lah. Gitu. Begitu abangku. Mudah-mudahan Allah membimbing abang dalam penggalian ilmu pencarian kepada pencipta langit dan bumi. Saran saya, sebagaimana saya menyarankan kepada yoga, sebagaimana saya menyarankan kepada Jericho dulu, sebagaimana saya menyarankan kepada Jai kalau nggak salah juga, sebagaimana saya menyarankan kepada yang sekarang sudah kembali kepada fitrahnya sebagai muslim. Bang, berdoalah kepada dia pencipta langit dan bumi. Gak usah abang sebutkan namanya kalau abang ragu. Katakan saja begini, wahai pencipta langit dan bumi, berikan kepadaku tanda, berikan kepadaku kemudahan, berikan kepadaku jalan mana yang harus kutempuh. Gak usah sebutkan namanya Yesus, karena kalau Yesus bukan Tuhan susah abang. Kalau abang katakan pemilik langit dan bumi, maka abang merujuk hanya kepada satu entitas, gak ada lagi yang lain bang. Abang ragu kalau Allah adalah nama Tuhan, gak apa-apa, jangan sebutkan nama Allah, itu gak apa-apa. Abang ragu kalau Yesus adalah Tuhan, jangan sebutkan namanya. Katakan saja, wahai pencipta langit dan bumi, izinkan aku mengenalmu dengan cara yang kau inginkan. Gitu. Mungkin begitu, brother.
Cak Tata mungkin ada yang mau tambahin. Jadi terharu aku, Bang. Lanjut aja, saya nyantai dulu. SBT dulu, Cak Tata. Ya mungkin ngobrol-ngobrol santun lah, apa yang mungkin abang sampaikan, mungkin mau mengatakan bahwa apa gitu, kesan-pesan di koma Ustadz Arif gimana gitu, atau apa gitu, terserah lah. Belum ada Uni. Iya, baiklah kalau begitu. Soalnya saya kalau dengar-dengar orang yang sedang mencari, Bang, ilmu itu bagi yang mencari, Bang. Ilmu itu bukan untuk orang yang diam-diam di rumah terus dapat ilmu. Emang siapa lu gitu? Ilmu itu, makanya kalau spontanitas cuma dapat pengetahuan, belum tentu ilmu. Ilmu itu punya metode. Kita dapat ilmu kalau kita cari, Bang. Kalau abang nggak cari ilmu, abang nggak dapat. Sama kayak gini, Bang, zaman sekarang, Bang, dapat duit itu juga bekerja gitu loh. Jadi kau dapat apa yang kau upayakan, kata Allah dalam Al-Quran. Kalau abang tidak mencari tahu, abang nggak tahu. Kalau abang duduk aja, abang berharap abang dapat tahu, ya emang abang siapa? Tiba-tiba duduk tuh tahu aja mana Tuhan benar-benar. Emang abang, kecuali abang Mama Gufron tuh bisa bahasa semut dia. Jadi inilah kita manusia, membedakan kita dengan hewan itu yaitu kita punya kaidah berpikir yang sejalan dengan naluri manusia. Mungkin begitu dulu, kita sapa dulu, ada Cain. Halo Cain. Ya, Cain. Selamat malam, Cain. Islam Pakistan. Ya, Cain ya. Selamat malam, Cain. Islam Pakistan. Ya, Cain. Ya, di sini kita diskusi santai, bermartabat dan tidak ada ngeyel-ngeyelan. Makanya tadi kita turunkan karena ada yang dia ngeyel-ngeyelan. Kecuali ada yang menantang untuk berdebat. Ya, Cain, selamat malam, Cain. Dibuka. Ya. Aduh, bagaimana nih? Lomojun, selamat malam, Lomojun. Islam Pakistan. Cain, kalau Anda tidak jawab kami turunkan. Lomojun, selamat malam, Lomojun. Lomojun, selamat malam, Lomojun. Ada musik di belakang ya. Ya. Ya, Lomojun, selamat malam. Buat yang Kristen yang di bawah silakan ya bertanya, mendapatkan jawaban. Lomojun tak. Selamat malam, Lomojun tak. Silakan Lomojun tak. Dibuka mic-nya, dibuka mic-nya. Dibuka mic-nya. Dibuka mic-nya, Lomojun tak. Lomojun tak, dibuka mute-nya agar Anda bisa bicara. Ya, Damanik, gimana Damanik? Udah dapat pencerahan dari guru kita, dari Unirifa? Bukan guru, mahasiswi aku. Oh ya udah Pak. Iya. Terima kasih banyak lah itu Pak. Iya, itu semua tergantung Anda. Anda di sini kalau Anda ingin belajar, kami sediakan satu tempat buat Anda. Kalau Anda kepingin belajar, saya sediakan satu khusus buat Anda. Iya. Kalau Anda di sini, kami dari siang satu kali, malam satu kali. Jadi ada 2 tarmen kami buka di sini. Ya. Oke Pak. Ya. Jadi kalau Anda kepingin belajar tentang Islam, kami berikan. Ini ada kasih, ini siapa nih kasih ini. Asi, selamat malam, Islam Pakistan. Asih teh ini muslim ini, jilbab itu. Iya. Asi teh. Ya, Asi teh, selamat malam. Dia udah berapa kali udah saya ini. Mungkin tap-tap layar itu. Mau tap layar kena nih. Turunkan dulu. Ya. Jadi Bang Damanik, ini komal kami, komal yang penuh dengan edukasi. Kalau Kristen bertanya, kami berikan jawaban. Tapi ketika jawaban kami berikan, kami minta kepada yang bertanya untuk tidak memberikan sebuah narasi yang membantah. Kenapa? Kalau mau membantah, bawakan data. Karena kami tidak ingin ada sebuah narasi ngawur tanpa data, tanpa congor. Itu Bang Damanik. Iya Pak, betul ya. Setuju saya kalau begitu.
Ya. Contoh tadi ya, kami berikan, dia bertanya, kami berikan jawaban melalui ada datanya. Tapi dia ngeyel gini-gini, padahal ilmunya tidak ada. Padahal dalam tafsir Al-Quran itu banyak ininya, ada tafsirannya, bukan berdasarkan dari terjemahan saja. Gitu. Kalau belum ada yang naik, aku sekaligus closing. Oke, siap. Izin untuk sama Cak Tata lanjutkan. Shiftnya ganti ya. Cak, tadi kan aku bilang 2 jam. Yo, oke lanjut. Aku closing ya. Nah, buat abangku udah manik. Kita berbeda suku, berbeda keyakinan. Iya Uni. Kita berbeda rahim. Saya tidak berkontribusi buat hidup Anda tidak berkontribusi buat hidup saya. Kalau ada kebencian dari saya itu patut dipertanyakan. Maka mustahil saya benci Anda. Karena mustahil saya membenci seseorang tanpa alasan, kecuali saya ODGJ. Saya tidak punya alasan membenci Anda dan membenci agama Anda. Tapi kenapa saya memaparkan pengetahuan kepada Anda? Karena saya diperintahkan dalam agama saya. Kami adalah umat yang dikatakan umat terbaik karena perbedaan kami dengan umat lainnya adalah kami diperintahkan beramar ma'ruf nahi mungkar, mengajak orang ke dalam kebaikan dan juga menghalangi orang berbuat mungkar. Itu perbedaan saya ke umat Islam dengan umat lainnya. Dan umat Islam selain beramar ma'ruf nahi mungkar, mereka diperintahkan juga, kami diperintahkan untuk ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Itu perintah, artinya wajib. Enggak saya lakukan, saya bisa jadi berdosa karena zolim. Saya diperintahkan adil. Anda saudara saya beda iman, beda keyakinan, tapi satu negara. Nabi saya saja Ibrahim alaihissalam enggak kasih makan orang Majusi, itu ditegur oleh Allah saya. Nabi Ibrahim saya yang sangat intelektual akan pengenalannya terhadap Allah dengan memperhatikan bumi, ya, apa kata Nabi Ibrahim kepada Allah saya dalam sirah An-Nabawiyah? Ibrahim, kenapa kau tidak memberi makan kepada orang tersebut? Dijawab sama Nabi Ibrahim, bukankah orang ini tidak bersujud kepadamu ya Allah? Apa jawaban Allah saya? Bukankah aku yang menciptakannya? Weh, keren banget Tuhan saya, selebeo. Tuhan saya lo keren banget loh. Karena Nabi Ibrahim tidak punya pengetahuan melampaui ruang dan waktu bahwa nanti orang ini jangan-jangan adalah orang yang akan bertobat. Saya kalau musuhin abang, bang, ternyata Allah tetapkan abang sebulan kemudian bersyahadat. Malu saya, bang. YouTube memamparkan kemudian saya pernah maki abang, caci, oten, kopla, oten apa? Orang nonton semua hari ini. Ketika saya menghujat abang, oten, kopla, oten, orang nonton, orang-orang ikut membenci abang karena mereka adalah orang yang mengikuti saya, orang yang memfollow saya. Terkadang mereka terpengaruh oleh pemikiran saya, mereka benci sama abang. Tahu-tahu abang mualaf 2 bulan akan datang. Orang yang membenci abang itu meninggoy. Sebulan kemudian, abang 2 bulan kemudian mualaf. Orang tersebut mati dalam keadaan membenci abang gara-gara saya. Waduh, bang, ngeri saya, bang. Orang tersebut memiliki kebencian kepada abang karena saya. Padahal abang ternyata sebulan setelah dia mati menjadi orang yang lebih suci dari saya karena dihapus segala dosanya. Merinding, bang, aku. Jadi aku ndak boleh jahat sama abang, karena aku nggak tahu abang ini 2 bulan lagi jangan-jangan lebih mulia daripada aku. Aku dari kecil nggak pernah jadi mualaf. Dosaku nggak seenak kalian yang dihapuskan oleh Allah. Udah banyak dosaku. Tiba-tiba kalian bersyahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Setiap dosa yang kalian lakukan pada waktu itu hilang. Saya masih berdosa. Pengikut saya banyak. Pengikut saya benci Anda. Apa yang bisa saya jawab di hadapan Tuhan saya nanti? Tapi ketika abang bertemu dengan saya kali ini, ternyata abang masih ingkar kepada Allah Azza wa Jal.
Abang meninggal dalam keadaan ingkar, saya meninggal dalam keadaan Islam. Nanti ketika abang dibangkitkan, abang langsung komplain sama Tuhan. Nggak mungkin abang nggak komplain. Loh, mana Yesus? Aku di sampingmu. Loh, kau kan Tuhan. Aku juga dibangkitkan tahu. Kau nih. Loh, berarti kau bukan Tuhan. Kan aku nggak pernah aku Tuhan. Ngapain kau Tuhan kan aku? Iya juga ya. Ya Allah, berarti Tuhan kehadirimu ya Allah. Betul, aku lah Tuhan. Bisa gitu kan? Nah, abang jawab gini, nggak bisa kan aku dilahirkan Kristen, berarti yang salah kaulah Tuhan. Nah, orang Kristen kan kayak gitu, terus ngeyel-ngeyel aja debat sama Tuhan kan. Saat itulah saya dihadirkan sebagai saksi hidup. Wajar kau masuk neraka jahanam, Bang Dominik. Kan dah ketemu kita di Komal Ustadz Arif. Panggil Bang Datuk, panggil Cak Tata, panggil itu Bang Utawaras, panggil 700 netizen, dihadirkan semua. Damanik kau udah dibilang kemarin sama Uniripa, gini, nggak bisa kau membantah. Mati kau dalam keadaan kafir. Sekarang kau pula ngeyel pengen masuk surga. Enak kali kau Damanik. Abang tidak mampu lagi membantah karena waktu abang hidup ketika kita diskusi abang tak mampu membantah kebenaran yang saya sampaikan, dan ketika yang saya sampaikan kebenaran itu masuk akal dan masuk hati nurani abang tolak, lalu kemudian abang mati dalam keadaan kafir, masuk neraka jahanam. Abang tidak lagi bisa mengatakan bahwa Allah yang salah karena membiarkan abang masuk neraka. Kenapa? Abang yang menginginkan masuk neraka jahanam. Itu Bang. Tapi kalau saya dibangkitkan, tiba-tiba Yesus Tuhan, nih bangkit nih, keren. Hah? Kok Anda Tuhan? Tuhan, engkaukah Tuhan? Iya Rifa, akulah yang sering kau perdebatkan. Nah terus, kenapa kau tak menyembahku? Nah, ngapain? Bukankah aku Tuhan? Kan nggak disuruh. Kenapa harus disuruh? Bukankah kau tahu harus aku Tuhan? Aku nggak tahu kau Tuhan. Ya pikirlah aku pakai otak Ripa. Kan aku bisa menghidupkan orang mati. Nah Elia bisa. Kan aku bisa menurunkan roti. Lah pabrik roti banyak. Apa hebatnya? Kenapa aku salah? Aku langsung jawab, kau yang salah. Jangan kau marahi aku tombok kau nanti. Kan kau yang bilang, aku yang banyak yang terpanggil, sedikit yang dipilih. Kau yang pilih berarti. Aku nggak kau pilih. Kau yang salah. Masuk neraka aku ya suka-suka kau lah. Walaupun aku tolak kau Tuhan, ternyata kau nggak ngaku Tuhan, kau yang salah. Ada-ada aja kau. Kau mau masuk ke neraka rupanya sekarang. Ya udah zolim kau. Dah. Masuk neraka aku ya. Oh, zolim kau pokoknya. Pokoknya kau yang zolim. Kau yang jahat. Kau nggak bilang kau Tuhan. Harus diam dulu lah. Aku lagi ilustrasi ya. Aku nggak salah pokoknya. Pokoknya aku nggak pernah salah. Aku cari di ayat kitab manapun nggak ada terbukti. Ada itu tulisannya Tuhan, itu kan terjemahan, kan dari Kurios. Itu pemilik keledai yang kau ambil juga Kurios. Jangan dulu aku diinikan. Masuk neraka kau sana. Suka-suka mula. Walaupun aku tolak kau Tuhan pun tetap aku masuk nerakanya. Kan kau yang pilih aku. Maka disitulah nanti kawan-kawanku berkata, wah zolim, parah lu. Nah, gitu demo kita nanti di situ. Saya bisa menyalahkan Tuhan abang. Kan gitu bang. Kan gitu tuh. Itu Nabi 27 tuh. Apa Nabi 27 nih? Sak, kamu ngomong apa? Loh. Nanti ditanya Tuhan kenapa sholat jam 12, jam 3? Apa kolerasinya? Dijawab sama saya. Nabi saya mengajarkan sholatlah sebagaimana aku sholat. Dari mana kamu tahu dia Nabi? Dia tidak pernah berbohong. Kalau kamu tahu dia nggak pernah berbohong, ya Allah, saya 37 tahun ya Allah, debat sama Oten 6 tahun, nggak ada satupun Oten yang bisa menunjukkan Nabi saya bohong. Tapi pas saya debat ya Allah, saya mampu menunjukkan bahwa Tuhan Oten bohong. Saya kan pakai akal ya Allah. Maka saya yakin Nabi Muhammad adalah Nabi. Itu saya bisa jawab nanti di surga. Saya bisa jawab nanti di hadapan Allah. Kenapa jam 12? Apa kolerasinya? Kenapa orang mana orang, nggak semua orang sholat jam 12. Siapa sholat jam 12? Ada-adanya kau ini. 5 kenapa waktu. ini? Sholat 5 waktu jam 12 emangnya. Coba siapa yang sholat jam 12? Jam 3, jam 6, jam. Ini? Siapa coba tunjuk. Tunjuk. Waktu sholat apa jam 12? Apa ini? Kenapa ini? Agak lain ini. Bukan, 5 waktu. 5 waktu. Ini 5 waktu jam 12 sholat apa? Yang sholat jam 12 sholat apa? Iya, kalau orang sholat jam 5 waktu itu jam itu kenapa? Waktu matahari tergelincir. Kata Nabi saya. Waktu ketika matahari hendak
terbenam, terbit. Nah, gitu. Jamnya jam berapa tergantung. Kalau di Arab ya jam berapa matahari terbit. Apalah kau ini? Kau belajar geografi dulu, nggak setiap negara sama jamnya. Apalah kau ini? Kenapa jam 12? Kenapa jam 3? Kenapa Tuhanmu disunat coba? Terus di Quran nggak ada disuruh sunat. Ada, disuruh perintah ikut milah Abraham. Milah itu artinya sunat. Tuh. Kenapa ini? Bang Datu, ini makanan Bang Datu. Aduh, Bang. Aku terkejut dengan yang lain. Ya. Nah, kenapa orang disuruh sunat? Orang disuruh sunat nggak tahu apa artinya. Kau nanya kami disunat ngapain? Kau aja nggak bersunat, Tuhan kau sunat, nggak malu kau? Saya sunat 2 kali. Kau sunat 2 kali, maka kitab kau kata Paulus tidak berguna lagi Yesus bagimu kalau kau disunat. Kenapa disunat? Perempuan juga disunat. Kau disunat, kata Paulus tidak lagi berguna bagimu Kristus kalau kau disunat. Udah operasi lagi. Ibrahim ada perintah milah Abraham. Milah itu artinya sunat. Iya. Kenapa orang tahu ada dalilnya, hadisnya ada kok nih. Kami diajarkan mengikuti milah Ibrahim. Dengar. Apa ini? Ini kenapa ini Oten nih? Ngomong apa ini? Ya, di Al-Quran kami diikuti milah Ibrahim. Milah itu dalam perjanjian lama, dalam bahasa Yahudi, dalam bahasa Ibrani itu namanya sunat, Pak. Dalam bahasa Ibrani ya sunat artinya Pak, milah itu Pak. Kan diperintahkan. Kalian terima bersih aja, diperintahkan. Tentu iyalah. Kami kan Islam. Orang Islam itu ya mengikuti apa perintah Allah, bukan kayak kalian. Apa artinya sunat? Ya memotong kulub lah, apa ini? Aduh, sudah enggak tahu. Aduh, sakit. Di Quran ya aja enggak ada kok. Gimana tunjukkan kalau ada Quran yang disuruh sunat itu? Pak, ini namanya Pak ya. Di sini saya besarin nih. Pak, di dalam Al-Quran kami, nih Pak, ini namanya Bismillah. Bismillah itu adalah perjanjian nih, ya. Ini orang Yahudi punya apa ya? Ini punya orang Yahudi punya. Ini namanya Bismillah. Bris ini artinya perjanjian. Milah itu artinya sunat. Brit milah Pak. Brit ini perjanjian. Milah itu sunat artinya Pak. Jadi kami di Al-Quran disuruh untuk mengikuti milah Ibrahim. Nah kalau Kristen enggak nih, ini Pak, apa? Ini Pak, milah, baca Pak ya? Iya. Baca Pak ya? Iya. Ya, jadi kami disuruh mengikuti milah Ibrahim. Kasih itu Bang Datu ayat kalau dia bersunat Kristus tidak lagi berguna bagi dirinya. Iya, nih. Iya, kalau Bibel Bapak, kita intinya gini. Kata Yesus, kata Paulus, apa kata Paulus Galatia 5 nomor 2? Apa kata Paulus? Jangan lari kemana-mana dulu. Ini Pak Bibel Bapak, sesungguhnya aku Paulus berkata kepadamu, jikalau kamu menyunatkan dirimu, Kristus sama sekali tidak akan berlaku bagimu. Kata Paulus. Betul. Iya, Paulus disunat Pak. Kata Quran gimana? Kata Quran. Enggak, kalau Paulus disunat Pak. Kata Quran. Pak. Paulus disunat enggak? Paulus disunat enggak? Iya, udah berakhir. Aduh, mampus dah. Jadi Bapak, menurut perjanjian lama, orang yang tidak disunatkan dalam Yehezkiel 44 nomor 9 dikatakan di sini Pak. 44 nomor 9 Pak. Apa katanya Pak? Nih, oleh sebab itu, beginilah firman Tuhan Allah, tidak seorang pun dari orang asing yang hatinya dan dagingnya tidak bersunat boleh masuk ke dalam tempat kudusku. Betul. Jadi gereja itu bukan tempat kudus Pak, tempat najis. Kita pulang. Jadi gereja itu najis Pak. Perintah Quran itu gimana? Jadi gereja itu tempat najis Pak. Karena tempat najis itu tempat orang nggak bersunat. Loh, kami Bapak ini. Satu kalian yang dulu enggak. Lalu perintah surat ini gimana di Quran? Tadi kok dibawain Pak? Ikut milah Ibrahim.
Kalau Ikuti ada milad Quran Ibrahim. menunjukkan sunat itu, Iya, milad itu milad sunat tadi apa? blokir. Surat yang diturunkan kepada kepada Di Ibrahim mana salah satunya Quran sunat. menunjukkannya? Quran. Jangan. Iya kan udah tunjukin Ya, Pak. ini gini. Iya. Gimana Qurannya? Oke, tunjukin Kau Pak. kenapa kau? Nih, tunjukin Pak ya, tambah Jero, ya. banyak Ya. kali utangmu rupanya. Nah, bisa kau nggak tanya sama kau jawab? Nggak usah dulu, nggak Kenapa usah Yesus lari mengutus dulu. dirinya sendiri? Nggak usah lari Kok dulu. antenanya kok gini? Kenapa jam? Aku duduk dari tadi kok lari? Ku jawab karena kami diperintahkan oleh Allah. Nah, udah jawab kan? Makanya kalian Sekarang, hanya mendengar. loh, Apa? karena mendengar apa ini? Emang kau Ya, hanya di apa? Apa ini kau, dekku? Ada masalah kejiwaan apa lah kau? Gila bilang ungu. Ya, beginilah Ya, kan maaf ya Bang Damanik. Bang Damanik, inilah yang saya hadapi hampir tiap hari Bang Damanik. Kadang lepas kontrol saya Bang. Soalnya apa Bang? Bang, ini bukan anak kecil Bang dia Bang. Dan dijawab masih juga ditanya hal yang tidak mendasar Bang. Oke. Lucu, Bang, tetap, saya. ya, Dek, kita Mana tuh Bang serahkan Damani? dulu. Ya, kita serahkan dulu. Menurut Bang Serahkan dulu, Damanik Tak. gimana tuh? Kita serahkan dulu. Tahu juga itu kan beda-beda orang ini. Abang nggak Ya. ketawa dari tadi ngelihat si Isak Zero ini. Ada-ada aja dia loh Bang. Ya, Kami disiksa aja dengan saya kan kebodohannya sering Bang. dengar waktu orang mengumandangkan azan jam 12, jam 3, jam 6. Ada jam Karena kami 12, Bang. diperintahkan. Iya. Kami diperintahkan. Ya kenapa diperintahkan? Ada apa dengan Ya jam karena itu? dia Tuhan. Karena Ya, kami ada adalah apa dengan abdi, jam dia itu? Tuhan. Ya dia memerintahkan. Kalau Bukan diperintahkan ada apa cebok, dengan kalian jam cebok itu. juga gitu. Allah Ya kalau kau diperintahkan joget-joget, kenapa di gereja? Apa alasannya? Kenapa kau joget-joget di gereja? Hah? Kenapa kau joget-joget di gereja? Apa alasannya? Kenapa par gue di gereja? Apa alasannya coba jawab? Aku tadi ketawa, Nggak itu ada kita gini. ketawa, ada aja lah. Bener kita satu Ya tempat dulu. dijawab. Raja tahu selamat malam, Raja. Bener, Dek, kita serahkan dulu sama Ustaz Tata menjawab tentang sunat ini. Iya, iya, Yang lebih kasih lengkapnya. catatan dulu lah. Aku silakan tadi mau dulu, Tak. istirahat nih. Iya, agak siap. Lanjut Ustaz Tata. Enggak mau. Lanjut aja. Saya nanti Datang aja menolak. nanti. Saya nanti. Datang Ustaz Tata yang menolak. Karena kami diperintahkan untuk sholat seperti itu dalam Al-Quran. Yang Anda bilang itu kami sholat jam 12 itu di mana? Daerah mana yang sholatnya jam 12? Kami sholat itu paling-paling jam 12, jam setengah 1. Ya, nggak ada jam 12. Ada apa dengan jam 12 itu? Nggak ada jam 12 itu di mana? Jam 12 itu di mana? Ada apa dengan jam 12? Karena jam 12 ada aja di jam situ. Mana buktinya? Kenapa kalian sholat dulu jam 5 Ya, waktu karena- jam itu? Kenapa? Karena ada Yaudah saya apa-apanya. jawab, saya yang jawab deh. Saya yang jawab. Coba. Sebelum saya tidur saya jawab deh. Kenapa kami sholat jam 12? Kami jawab karena diperintahkan Allah. Ada apa di jam itu? Karena di jam itu kalau kita lihat zaman sekarang manusia semuanya pada titik itu sedang mencari kerja, bekerja sekolah. Kalau Dalilnya minta. Nah, kalau dalilnya udah aku bilang, kami tidak diperintahkan jam 12, kami diperintahkan ketika tergelincir matahari. Kenapa alasannya? Karena Allah adalah Tuhan, dia berhak memberi perintah. Nggak tahu. Lalu kau tanya, ada apa dengan jam 12 itu? Ku jawab, jam 12 itu orang-orang kayak kau ya yang lagi bekerja lupa diri, akhirnya Allah izinkan istirahat, wahai hamba-hambaku. Tundukkan kepala kalian yang pusing di kantor tempat bekerja Masya itu untuk Allah. sujud kepada Allah. Ngerti kamu. Nah, pertanyaannya kenapa kau pargoy? Di-mute kan? Ada apa dengan pargoy? Kenapa di-mute kan? Jawab dulu. Ada apa dengan pargoy? Kenapa harus pargoy? Iya, kenapa? Kenapa kau sholat- pargoy sholat di tuh kenapa gereja? harus lima waktu? Apakah karena pargoy itu Coba jelaskan merupakan kenapa 5 dirimu? waktu? Karena perintah Tawar Tuhan. Sekarang menawar pertanyaan ya tuh kenapa sama kau pargoy? Tuhan.
50 sol 50 Udah kali turunkan aja lah Bang Datuk, nggak ada gunanya tahu. Kayak gini tuh kita buang-buang energi tahu. Iya, menambah Nggak ada di gunanya. bawah juga. Kita udah membuktikan. Harry, selamat ini malam, karena Harry. kebanyakan B2. makan umpan ikan ya. Anak B2 ini kebanyakan makan B2. makan umpan ikan mujair. Iya. Iya. Jadi Makanya beginilah. besok kalau mancing umpan jangan dimakan. Ini Ustaz Tata aja umpan nggak dimakan. mau. Jadi kayak gitu. Ustaz Tata aja nggak mau. Istirahat ya Bang Datuk, Ustaz Arif ya. Oke, siap dek. Oke, selamat istirahat dek. Ini masih parkir di sini kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang mana parkir? Messi aja ya, yang Oke, besar siap, aku siap, turunkan, siap. Oke, aku siap. tombak. Yang Messi aja. Oke, siap. Untuk saudaraku yang bernama akun yang tadi, ya izin diberitahukan, diinfokan. Besok kalau mancing pelet jangan dimakan ya dek, jangan ya dek. Makasih. Jadi kayak gitu, jadi mabuk pelet. Oke, assalamualaikum. Assalamualaikum, Pak Ustaz. Waalaikumsalam. Patlo Jayapura, selamat malam. Islam apa Pakistan? Islam Pak Ustaz, cuma Ada yang mau sampaikan bang? Iya Pak Ustaz, kemarin ini ada yang saya ikuti sampai pagi, yang namanya Krisman Pak Ustaz, sampai sekarang kita belum. Gitu. Iya, Baik, nanti kita buat maksudnya sampai- klarifikasi bang. Beliau belum mengontak saya, jadi nanti kita klarifikasi. Itu terserah Iya, kita Ustaz. dia bang. Kita tidak bisa memaksakan dia karena kita hanya sebagai di sini penyampai kebenaran. Diterima dan Iya, diterima, Pak ya kita tidak ada hak, gitu bang. Dan kita tidak Iya. ada kewajiban untuk memaksa-maksa seseorang untuk ini. Itu Ya, aja bang. saya cuma, jawaban saya, bang. ya, saya cuma penasaran Pak Ustaz karena saya ikuti sampai pagi, tapi Oke, siap. tapi saya tidak dapat sampai akhirnya begitu Pak Ustaz. Ya, makasih banyak. Oke, siap Makasih banyak. bang. Kalau Jayapura ya, siap. Oke, satu ngomong ya. Asal. Ya, Prakorosia Koboy. Ya boy, silakan naik. Kita diskusi santai di atas. Ada guru saya. Anda bertanya saja di atas. Anda bertanya tentang Islam, maka kami akan berikan jawaban. Tapi kalau ngajak diskusi, siap juga. Ya, biar kita. Siapa ini Gus DF ini? Oh, si De. Naik kau Gus. Naik kau Dev. Iya. Silakan Ustaz. Untuk buka kajiannya, Anda akan bertanya. Lanjut, bertanya dulu lah. Panggil ya. Iya. Damanik, silakan Damanik. Ada yang mau tanyakan sama guru kami? Mungkin ada yang ragu tentang Kristen, tentang apapun yang Anda ragukan tentang keagamaan Anda. Insya Allah guru kami akan siap untuk menjawabnya. Silakan Bang Damanik. Bang Otak Waras, kerja dulu Bang Tawaras. Pagi-pagi di bawah Bang Tawaras. Di sini. Udah Pak Ustaz masih menutur dulu, lanjut. Oke, siap. Oke, yang di bawah silakan. Ya, kalau ada yang mau naik silakan. Ya, Bang Abdul Regar ini Islam ini. Bang Abdul Regar Islam. Yang Islam jangan dulu ya, meminta naik ya, karena di atas sudah ada guru-guru kita. Tetapi kalau ada yang bertanya tentang subhat, kita sediakan waktunya. Ya. Ya. Kita sediakan waktunya. Ini otot-ototnya kok kemana semua? Udah berat sadar gimana nih ya? Nggak tahu juga ini. Jangan-jangan pada mau malah semua nih, benar tuh. Iya, umal semua nih. Bang Muhammad Dirga, selamat malam, selamat pagi Bang. Bang MHD Dirga. Islam. Ada yang sampaikan Bang? Ya, saya nyemak aja Bang, ini tadi kepijit aja. Oke, siap. Oke. Bang ya. Berakhir sudah diskusi Unirfa, Ustadz Hatta, Bang Datuk, Ustadz Arif Arza, dan apologet Islam lain yang telah memberikan kita ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen. Semoga ilmu yang kita dapat ini dapat membantu kita dari pemutatan yang mana pada saat sekarang telah banyaknya misionaris yang mencari muslim-muslim yang awam untuk dimurtadkan.
Saya akhiri video ini. Terima kasih kepada saudara-saudari muslim semua yang telah mengikuti diskusi ini sampai habis. Sampai ketemu lagi dan nantikan video-video diskusi dan debat apologet Islam selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.